Oke, oke, kita mulai ya. Boleh Kak Nisa, silahkan aku berikan ini waktunya untuk Kak Nisa. 15 menit ya. Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. aman. Mbak Desi. Saya izin share screen ya. Oke, Sini aja. Ya, sudah munculkah di layar? oke, aman nih Kak Nisa. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih banyak Mbak Desi sudah diundang ya. Saya diminta oleh Mbak Desi untuk menyampaikan sedikit, bukan tips and trick ya mungkin ya, sharing session aja kali, sharing Iya aja kali benar. ya gitu ya. Kalau Oke, misalnya nanti apa namanya bisa menjadi tips ya alhamdulillah gitu ya. Tapi saya coba untuk sampaikan saja apa yang saya alami kemarin ya tahun lalu enggak, tahun ini justru. Tahun ini ya iya tahun ini ya. 2024 Heeh. ya 2024. Awal ya Kak ya. Jadi 2024 awal. Jadi saya Higa Ilmu Material, departemennya Departemen Fisika, fakultasnya MIPA. Loh, ini universitasnya ketinggalan. Universitas Insya Allah hari ini malam ini 15 menit ya Mbak. Ya Bismillah kita siap. mulai. Mm-mm. Untuk materi atau sharing materi SKB non CAT ya, yaitu wawancara dan micro teaching. Sebetulnya slide saya sih cuma 8 slide ya malam ini. Ini cuma penjelasan micro teaching dan wawancara dari sudut pandang saya gitu ya, dari pengalaman saya. Sekilas saya termasuk salah satu yang agak sulit juga nih karena latar belakang pendidikan S1-nya tidak linear dengan pendidikan terakhir dan juga dengan prodi tempat saya mengabdi saat ini gitu. Jadi pada saat wawancara ini lumayan alot ya diskusinya kemarin. Jadi saya dulu S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, saya ambil chemistry atau kimia. Saat itu kimia material, kemudian saya melanjutkan S2 S3 mengambil ilmu material dan teknik gitu ya di Korea Selatan. Jadi latar belakang saya itu kimia, tapi S2 S3 saya itu di ilmu material dan teknik material. Saat ini saya melamar di ilmu material gitu ya. S2 S3 tapi departemennya fisika. Ini sekilas aja lah ya, nggak perlu dibacain ya. Oke, Keren. ini mungkin ya, mungkin kita mulai dari sini kali ya, Mbak Desi ya. Jadi dari apa namanya pengumuman kelolosan seleksi SKD itu dari BKN, kemudian nanti ada pengumuman jadwal SKB yang non CAT ya, itu juga dari BKN. Selanjutnya kalau saya tidak salah ingat ya, ada koordinasi dengan SDM Universitas melalui WhatsApp group. Jadi setelah kita diumumkan ada jadwal SKB itu, kita diundang ke WhatsApp grup universitas gitu ya untuk ada pengumuman jadwal praktik mengajar atau micro teaching dan juga wawancara gitu. Jadi dipegang oleh univnya gitu. Kemudian di di malam hari ini mungkin kita fokus di micro teaching dan wawancaranya gitu ya. Nah, untuk jadwal micro teaching dan wawancara ini sebetulnya kalau pengalaman saya kemarin ya, itu variatif sekali ya Mbak Desi. Ada yang di hari yang sama. Ada juga yang micro teaching hari ini, minggu depannya baru wawancara. Saya kebetulan salah satu yang kayak gitu tuh. Selang selang 2 apa 3 hari gitu ya, micro teaching dulu, habis itu wawancara. Jadi nggak dalam 1 hari, selang 2 atau 3 hari gitu. Saya kurang kurang ingat ya tepatnya. Kemudian wawancara dan micro teaching, mungkin ini sekilas saja. Jumlah pertanyaan itu akan bergantung pada penguji dan juga jawaban peserta. Jadi wawancara itu biasanya sifatnya apa namanya mengalir gitu ya, tergantung jawaban kita. Jadi hati-hati dalam menjawab. Kita harus persiapkan dengan sangat baik gitu ya. Jangan terlalu banyak juga memberikan informasi yang tidak perlu. Skor minimum, skor maksimum saya kira sudah bisa diberikan oleh BKN. Kemudian ini mungkin sedikit dari saya ya, bagaimana pada saat saya mempersiapkan micro teaching. Yang pertama adalah perlu mempelajari kurikulum jurusan dan mata kuliah dasar. Sepengalaman saya, pertanyaan-pertanyaan micro teaching itu akan berkaitan dengan kurikulum. Jadi kita perlu tahu setidaknya mata kuliah yang dasar gitu ya, yang untuk semester 1 atau semester 2 gitu. Karena biasanya dosen-dosen baru, saya kurang tahu ya di universitas lain, kalau di UI itu biasanya dosen baru itu diminta untuk mengajar mata kuliah dasar gitu untuk semester 1 dan semester 2. Jadi kalau misalnya topik micro teachingnya itu tentang mata kuliah dasar itu biasanya lebih lebih maksudnya bukan biasanya lebih baik gitu mereka lebih lebih Hmm. prefer. Ya.
Tapi mungkin berbeda juga ya di universitas lain. Mungkin nanti Mbak Nisa bisa menyampaikan eh, sudut pandang yang lain. Kemudian tentu saja topik harus kita pahami. Dan kita perlu menyampaikan juga rencana pembelajaran sederhana sebelum menyampaikan materi ya. Jadi untuk melihat kesiapan kita menjadi seorang pengajar gitu ya. Tujuannya, metodenya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Ini sedikit banyak juga menjadi salah satu pertanyaan pada saat apa namanya setelah itu ya, setelah micro teaching begitu. Mungkin dari micro teaching mungkin itu kali ya. Kemudian saya lanjutkan ke wawancara. Nah, di wawancara ini sebetulnya yang saya alami kemarin sih betul-betul mengevaluasi pemahaman kita terhadap bagaimana implementasi Tridharma gitu ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi saya bisa sharing di sini saya tuliskan bahwa kita perlu mempelajari institusi dan jabatan kita yang kita lamar. Kemudian coba siapkan dan pelajari contoh-contoh pertanyaan dan jawabannya. Yang paling penting adalah jika latar belakang pendidikannya tidak linear seperti saya. Sama. Karena itu pertanyaan pertama dan sampai terakhir itu ditanya terus gitu. Dibahas terus, benar. Bahas terus. Kemudian yang ketiga adalah coba siapkan inovasi-inovasi metode pengajaran yang inovatif, yang efektif, dan bagaimana misalnya cara kita membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman gitu ya. Kemudian juga kita siapkan wawasan tentang penelitian yang relevan dengan keilmuan kita. Keilmuan di prodi yang kita tuju ya, terutama jika penelitian kita misalnya tidak terlalu relevan gitu. Nah, itu biasanya ditanyakan. Kemarin sih saya ditanyakan gitu ya. Kemudian contoh kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah kita ikuti. Kemarin saya tidak menyiapkan ini. Jadi saya mikirnya lumayan keras tuh. Aduh, pernah pengabdian apa ya gitu. Itu juga ditanya. Kemudian siapkan CV. Ini sangat baik kalau misalnya ada karena dari pengalaman teman-teman saya ada juga tuh yang ditanya di Polban kalau nggak salah ya teman saya yang di sana ditanya juga coba tunjukkan CV-nya gitu. Jadi minta di share screen tuh apa namanya wawancaranya gitu ya. Terutama kalau interviewernya itu adalah ketua prodi gitu atau ketua jurusan gitu ya, mereka biasanya lebih aware. Nah, ini mungkin saya list sedikit banyak. Mohon maaf kalau misalnya fontnya kurang bagus ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya susun dan beberapa keluar dan juga titipan-titipan pertanyaan. Maksudnya teman saya ngobrol sama teman-teman saya yang lain yang juga di SKB non CAT kemarin gitu ya. Ada juga yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi bagaimana jika apa kontribusi kita terhadap perguruan tinggi, terhadap prodi. Oh, ini ada saya tulis dua kali ya di sini ya. Mohon maaf ini kesalahan ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah ada di dalam prodi tersebut. Bahkan ada pertanyaan seperti ini. Ini real ya. Ini salah satu pertanyaan yang muncul. Kalau Anda bergabung pada prodi ini, apakah Anda akan membentuk keahlian baru? Nah, sebetulnya ini kan menguji kita seberapa spesifik bidang ilmu kita dan Iya, apakah itu bisa diimplementasikan ke prodi gitu kan itu sangat baik ya kalau memang seperti itu. benar. Ini ini saya pikir ini lumayan sulit juga ya menjawabnya kemarin. Iya, benar. Kemudian ada dua pertanyaan, apa kontribusi Anda dan apa kontribusi Anda terhadap ilmu pengetahuan gitu. Iya, Mungkin kalau ditanya apa kontribusi Anda terhadap ilmu pengetahuan itu mungkin yang berkaitan dengan S3 kita misalnya atau S2 kita misalnya kayak gitu. Tapi kalau apa kontribusi Anda ini mungkin lebih lebih general ya. Bisa saja tidak hanya dalam di bidang ilmu pengetahuan, maksudnya penelitian gitu, nggak cuman itu. Bisa aja dalam bidang pengmas juga gitu ya, kalau secara umum seperti ini. Kemudian ini juga real nih, bagaimana Anda bekerja dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, bagaimana mengatasi pekerjaan dosen yang sangat banyak. Nah ini pertanyaan pertama saya kemarin nih, ceritakan singkat profil Anda gitu. Ini saya menyusun, gimana tuh, untungnya Kak? saya sudah pelajarin nih, ini menyusunnya lumayan beberapa hari nih ya. Karena ceritakan profil Anda itu kan berarti kita menceritakan latar belakang Diri. pendidikan, ya kan, pengalaman penelitian, pengalaman organisasi, pokoknya CV lah. Tapi Iya, dalam tempo yang singkat. sesingkat-singkatnya gitu ya Mbak Benar. ya. Iya, benar. Kan? Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini biasanya jangan sampai interviewernya bete gitu karena aduh ini orang lama banget ngomong Iya, benar. ngomong apa sih gitu. Jadi kita harus
latihan lah gitu ya. Kemudian ini juga pertanyaan saya nih, mengapa Anda ingin menjadi dosen katanya? Klasik panggilan jiwa, Pak, gitu. Saya ingin apa namanya menyampaikan ilmu sepanjang hayat gitu kan biasanya. Kemudian mengapa harus PNS? Nah, ini juga sama. Kan bisa aja dosennya bukan PNS ya, kenapa harus PNS Benar. gitu? Ya kan, apakah Anda tahu kalau gaji dosen kecil ini juga saya dapat Nah nih. ini. Bagaimana Anda menghadapi ini gitu katanya. Ini saya lumayan saya jawab aja waktu itu. Iya, saya aware sih Pak gajinya akan kecil, tapi kan bukan itu tujuan saya untuk menjadi Oke. dosen gitu, bukan untuk mendapatkan apa namanya penghasilan yang banyak gitu ya. Ada banyaklah tujuan kita kenapa kita memilih pekerjaan mulia ini gitu ya. Kemudian Mhm. bagaimana Anda menghadapi mahasiswa yang bandel dan tidak bisa memenuhi evaluasi perkuliahan? Ini juga salah satu apa namanya pertanyaan yang saya dapatkan juga tuh kemarin. Gitu ya, ini dari tahap wawancara mungkin ada lagi nggak ya? Oh, sudah selesai ternyata Mbak Desi. Oke, Oke. mungkin itu dari saya kali ya Mbak Desi ya. Nanti bisa Oke. lanjut ke sesi tanya jawab. Terima Oke. kasih Mbak Desi atas Oke, kesempatan. terima kasih Kak Nisa. Mungkin kan bisa dicontohin dikit nih Kak, apa Oh jawabnya iya, seperti apa boleh. nih? Coba Mm-mm. pertanyaan yang tadi nih Oh, yang Kak mana tuh? Nisa. Mm-mm. Apa ya yang kira-kira menurut Kak Nisa yang memang harus di highlight gitu? Pertanyaan yang paling pasti akan muncul, kemudian bagaimana nih jawabnya ya? Sebetulnya sih mungkin tergantung. Sebetulnya kalau menurut saya kita harus memprediksi pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan atau akan disampaikan oleh interviewer, tergantung kasus kita gitu ya. Jadi Hmm. sebetulnya di kasus saya pertanyaan-pertanyaan ini rasanya tuh tidak terlalu sulit untuk saya karena ada pertanyaan yang lebih sulit gitu. Jadi pertanyaan paling sulit waktu itu adalah yang saya sudah prediksi juga sebetulnya adalah Linearitas ya? saya masuk di Ya, jurusan fisika. linearitas Ya, pasti. jurusannya fisika. Tapi S1-nya kimia, S2-nya material. Oke. Waduh, itu kan Ya. multidisipliner gitu ya. Nah, Nah itu itu coba, ternyata itu memang salah satu ya banyak Mbak dari awal sih lebih ke seperti sini ya, apa tuh? bagaimana caranya kita menghubungkan gitu kan ya. Bagaimana kita menghubungkan bidang ilmu kita terhadap bidang apa namanya yang kita tuju sekarang. Itu kan Benar, yang paling benang penting ya merah ya. sebetulnya. Yang paling menyusun apa yang pernah saya lakukan gitu. Keyword-keywordnya gitu ya. Keywordnya tuh di jurusan fisika gitu kan. Fisika itu turunan ilmunya tuh apa aja. Ternyata ada namanya fisika material gitu misalnya. Hmm. Nah, fisika material itu apa? Terus saya pelajari tuh. Saya bisa nggak ya kira-kira masuk sini? Fisika material tuh saya pelajari. Oh, ternyata fisika material itu banyaknya mempelajari tentang sifat, karakteristik, struktur yang berkaitan dengan material di bumi ini gitu lah. Gitu misalnya material optis gitu ya, lampu, LCD atau material-material struktural kayak misalnya logam itu tuh ada juga di fisika material. Nah, kemudian setelah tahu turunannya gitu kan, terus saya coba hubungkan lagi dengan pendidikan S3 saya. S3 saya itu adalah ilmu material kan. Untuk apa namanya menghubungkan ini, saya susun apa namanya apa pengalaman saya yang berkaitan sama itu. Misalnya pengalaman penelitian yang berkaitan dengan fisika material kayak gitu. Tapi keyword judulnya saya cocok-cocokin lah pokoknya gitu kan dengan itu. Jadi saya bikin narasinya dulu. Kemudian saya turun lagi nih waktu S1. Aduh, waktu S1 agak jauh ya. Benar. Satu kan kimia Mm-mm. ya. Tapi saya tuh ngambilnya kimia waktu itu kimia anorganik. Nah, kimia anorganik ini kan bagaimana kita apa namanya mensintesis atau membuat sebuah senyawa gitu kan. Senyawanya jadi sesuatu yang berfungsi. Waktu itu saya bikin sesuatu yang bisa mengubah limbah menjadi air Mm. bersih gitu. Kan itu kan Iya, material benar. juga ya. Itu kan sebenarnya kimia anorganik karena kan kita bikin, tapi saya usahakan relevan sehingga saya mengambil saat itu kimia material gitu saya bilang KBK-nya. Oleh kimia material ini saya juga membuat sebuah material mempelajari sifat-sifatnya, karakteristiknya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang saya geluti dari S1 sampai S3 itu sama Pak gitu. Hmm. Itu Oke, berarti sebetulnya ada itu sama. tambahan itu ya, kesimpulannya ya Kak Nisa ya, untuk mempertegas dan meyakinkan interviewer bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya sama seperti itu ya Kak Nisa ya. Ya, jadi kita harus cari benang merahnya lah kira-kira apa yang bisa menghubungkan itu pendidikan itu gitu. Jadi linearitas itu tidak tidak lagi Penghalang ya jadi masalah. untuk Dan itu. juga saya kemarin
namanya menekankan bahwa pada akhirnya kan kita akan multidisipliner ya. Bener Jadi banget. kita nggak Ya, bisa Pak mengkotak-kotakan kimia, fisika, matematika gitu. Pada sebetulnya kita butuh bidang-bidang ilmu itulah. Pokoknya kita ya. udah keburu nyemplung gitu ya. Di situ nggak boleh kalah sama interviewer gitu. Gitu ya. Kita harus jadi orang yang paling tahu, harus jadi orang yang paling didengar gitu omongannya. Jadi interviewer juga sepertinya orang ini benar-benar apa namanya apa disebutnya ya persisten gitu ya dengan Kan ya. apa Ya. yang dia ingin sampaikan gitu. Oke nih, makasih banget Kak Nisa. Soalnya pasti itu menjadi apa istilahnya ya tantangan utama nih buat teman-teman yang mungkin studinya sepertinya menyimpang, tapi sebenarnya kita kalau menelisik kembali ada yang bisa dihubung-hubungkan kayak Pasti gitu ada ya sih Kak saya Nisa. pikir. Ya. Pasti seperti itu. Oke, karena aku sendiri juga Ya, mengalami ya, Kak Nisa ya, aku juga apa banting setir nih penting sih kayaknya ya nih, gitu walaupun ya. suamiku saat ini kan malah punya profesi ya, itu yang agak alot itu karena di beberapa prodi yang punya profesi itu Pak agak alot seperti itu. Nanti mungkin bisa sharing lagi nih. Oke, makasih Mbak Nisa. Kita lanjut dulu ke Saya izin stop Kak. share ya. Oke, Kak Nisa. Oke, Kak Hidratunisa apakah Ya, sudah sudah hadir Kak Mbak Hidratunisa? Desi. Oke, silahkan Kak Hidratunisa. Oh ya, Oke. 15 menit dari sekarang udah di 7:48 ya, Mbak. Ya, aman Kak. Nanti plus minus nggak apa-apa. Oh ya, Oke. ya izin share screen teman-teman. Oke. Suaranya aman ya, teman-teman lain. Suaranya Kak Hidrotunusa kedengaran ya, Kak? Teman-teman lain? Kedengaran? Oh, Terdengar jelas. dengar ya. Oh ya, Oke. terima Siap. kasih. Silahkan, Kak. Sebentar, Mbak. Screennya apakah sudah Aman, muncul, aman nggak? teman-teman? Aman. Oke. Ya, sama teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan juga, seperti Mbak Nisa yang sebelumnya ya. Saya juga panggilannya Nisa, jadi teman-teman kalau besok ada yang diunsut bisa mentorship secara personal, nanti boleh share WA juga. Nah, di sini ada beberapa hal, sebetulnya 2 slide aja ya untuk memandu cerita hari ini. Diawali dengan wawancara, skemanya sama kalau diunsut di WA tapi tidak dalam grup. Nanti akan dihubungi oleh tim admin dari Univ untuk di-share jadwal wawancara dan micro teaching-nya. Jadi melalui Zoom. Nah, di sini wawancara itu kuncinya setiap seleksi kan kita harus tahu ya di seleksi itu apa yang dicari. Nah, kalau saya bisa simpulkan di wawancara ini ada beberapa hal yang ingin digali oleh pewawancara. Pertama itu kebijaksanaan kita dalam menghadapi konflik. Itu yang nomor 3. Yang nomor 1 paling utama itu integritas kita. Terus kesiapan kita untuk berdomisili di sana karena kan CPNS dan P3K itu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi pertanyaannya akan seputar itu. Tapi sebelum menanyakan ketiga poin ini, em, di pengalaman saya, pewawancara itu menanyakan tentang eh, seperti tadi Mbak Nisa sebelumnya dilempar pertanyaan bebas yaitu tolong jelaskan deskripsi diri Anda. Nah, jadi semua pertanyaan yang akan dilontarkan itu akan terkait dengan penjelasan kita di awal. Jadi penjelasan kita di awal itu sangat menentukan alur dari pertanyaan-pertanyaan pewawancara di kemudian waktu wawancara berlangsung. Nah, di sini yang paling penting juga saat melakukan seleksi kan kita harus tahu audiens kita siapa. Nah, umumnya itu pejabat struktural Univ, jika yang terjadi di saya itu rektor dan wakil rektor. Lalu pahami juga di wawancara juga perlu memahami apa yang beliau-beliau cari. Ya, kalau di Kemendikbudristek kan berarti ya Tridharma teman-teman ya. Tridharma. Nah, semua apa yang
kita sampaikan tuh kalau bisa berpusat pada tiga aspek tridharma ya. Terkait tutor, terkait pengalaman asdos, pengalaman penelitian di bidang apa saja, di lab apa saja, terus di pengabdian masyarakat mau mengembangkan produk apa saja dan berinteraksi dengan siapa saja. Lalu saya juga menyusun jawaban itu berdasarkan STAR ya, teman-teman mungkin udah familiar menjelaskan situasinya, terus tugas saya di situ apa, lalu aksi saya berdasarkan tugas itu apa yang kinerja saya, dan ini semua diusahakan berdasarkan angka. Lalu yang terpenting berikutnya adalah latihan wawancara. Sudah banyak sebetulnya ya template pertanyaan wawancara di YouTube. Yang paling penting adalah memformulasikan jawaban kita secara personal, otentik. Jangan template dengan jawaban di media. Jadi yang proses paling panjang itu. Sudah banyak eh, sekali rumus pertanyaan, tapi rumusan jawaban itu harus kita spesifikasikan berdasarkan diri sendiri. Jangan hanya template. Lalu ya, kalau di yang paling penting juga deskripsi diri di awal itu sangat mempengaruhi alur. Dan apa yang harus disampaikan di deskripsi diri ya tadi yang saya sampaikan 3 poin ini berkutat pada 3 poin. Sudah mendapatkan beasiswa apa, eh, on time atau tidak, apa namanya capaian waktu belajarnya, lalu di salah-salah belajar itu apa yang dilakukan terkait tridharma seperti itu. Nah, seperti penjelasan sebelumnya ya, di sini kalau di Unsud itu pewawancara itu pejabat struktural fakultas. Jadi kita juga perlu pahami kan waktunya juga terbatas saat wawancara dan micro teaching. Jadi kita harus di waktu yang terbatas itu kita harus seleksi apa yang perlu disampaikan dan tidak perlu disampaikan karena saya menurut pengalaman juga waktunya sangat singkat dan juga beliau udah mewawancara banyak ratusan orang. Jadi kesempatan kita untuk show uh, potensial kita itu sangat terbatas. Jadi penting untuk berlatih di micro teaching ini. Nah, materinya seperti yang teman-teman sudah tahu ya, diusahakan yang sederhana dan paling dikuasai. Uh, Mudahnya ya terkait dengan tesis atau skripsi kita yang sudah ngelotok kita pelajari bertahun-tahun. Sama kita di sini juga jaga-jaga harus belajar CV kita uh, udah ada di folder standby gitu sama RPS dan juga perlu juga untuk belajar buku panduan akademik prodi ya untuk kenal siapa sih yang akan mewawancara kita dan juga yang paling penting berikutnya itu skema pembelajaran di sini perlu tahu apa itu CBL, PJBL, case based learning sama project based learning itu diutamakan. Saat saya dulu micro teaching hal tersebut ditanyakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengusahakan CBL itu berlangsung di kelas yang Anda ampuh seperti itu. Nah, justru yang lebih banyak hendak saya share di sini adalah PPT ya. Mungkin teman-teman agak abu-abu karena template-nya juga tidak terlalu banyak ada di eh, media. Jadi saya juga kemarin kontak beberapa kakak tingkat yang sudah pengalaman sebelumnya. Basic sebetulnya ya judul, deskripsi diri. Terus yang mempermanis itu ya logo universitas dan kementerian harus ada di situ. Lalu profil di sini yang terkait Tridharma kalau sebagai peneliti biar teman-teman bisa terlacak oleh uh, wawancara. Dan juga capaian-capaian prestasi dan juga beasiswa atau nilai-nilai tes yang diperlukan misalnya bahasa Inggris atau mendukung. Di sini RPS-nya saya ringkas. Jadi kalau RPS itu umumnya seperti ini, ada deskripsi pembelajaran, SKS-nya berapa, reading list-nya, dan juga penilaian, skema penilaiannya. Boleh, saya juga nggak tahu RPS di prodi saya itu seperti apa, tapi saya urutkan saja berdasarkan apa yang saya temui di saat S1 dan S2. Nah, ini em, banyak slide-slide yang inti, jadi jangan terlalu banyak tulisan.
dan perbanyak animasi dan terkait bahasa dengan bahasa Inggris, tapi ternyata ada teman saya juga yang berpengalaman berbeda justru dapat feedback buruk dengan penggunaan bahasa Inggris. Beliau dikritik kan objek Anda berikan bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman untuk mendukung apa yang teman-teman sampaikan. Terus juga seperti yang saya dapat di kakak tingkat dan juga dari sini dari apa les SK untuk mencantumkan kaitan pembelajaran tersebut dengan riset itu apa. Nah, saya cantumkan hasil riset saya yang terkait dengan matkul. Ya, penugasan yang akan disampaikan di matkul yang saya ampu ini. Nah, terus terkait pembawaan saat micro teaching itu, saya menyapa pewawancara itu sebagai student saya. Jadi, saya menyapa beliau sebagai good morning class gitu. Jadi, juga menempatkan beliau bukan sebagai pewawancara yang asing. Micro teaching saya seperti itu. Cukup mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin akan lebih eh, mendalam ya nanti pembahasannya. Kak Nisa, Ya, Tunggu, tunggu bertanya. Kak Jamak. Sebentar ya Kak ya. Sebentar ya Kak ya. Oke, siap. Oke. Kemarin gimana nih Kak Nisa nih? Kemarin Kak Nisa waktu persiapan ngapain aja nih Kak Nisa? Kak jadi Nisa. terkait SKB ya Mbak. Mm-mm. Jadi basic sih Mbak. Saya kan Oh dulu juga ini enggak pertama ya? kalinya Amtain mencoba. dulu kan Menti juga nih di kita ya. Kak Nisa bisa ceritain mungkin Kak Nisa? Oh ya, jadi sebetulnya ini percobaan pertama saya. Jadi saya kan nggak tahu banyak ya terkait prosesnya seperti apa. Nah, terus saya menggali banyak sumber dari kakak kelas, dari kakak tingkat, dari kenalan yang ada di prodi ini. Kebetulan ada di lab yang sama dengan saya di S2 dan juga dari sosmed. Nah, di sosmed saya menemukan akademi ini ya yang dibawa oleh Mbak Desi. Nah, lumayan berguna untuk mendapatkan komunitas sih, untuk sharing sejauh apa prosesnya. Karena kan kalau kita bertanya dengan kakak kelas yang udah melalui proses itu beda kasus. Karena saat beliau itu pandemi dan saat kita tuh ya beda lah. Dan juga waktu berapa lama itu saya dapat banyak info dari grup akademi ini, gitu Mbak. Oke, jadi dulu cukup sangat terbantu ya Kak Nisa ya pastinya karena one shoot ya kan dan juga karena ikut di kita nih Kak Nisa ya gimana apa kesannya gimana nih Kak Nisa kemarin? Kesannya lumayan ada komunitas untuk tempat Lumayan bertanya aja sih nih Mbak. Mbak Itu Nisa yang nih. menang. Cukup Cukup juga terbantu, cukup aja membantu nih Kak sekali. Nisa nih gimana nih? Terbantu deh Mbak. Eh, rekomen rekomen sekali sih untuk tempat bertanya. Karena kan sumber belajar itu banyak ya dan kalau nah di sini interaktif untuk bertanya untuk tahu kebetulan saya juga kenal Mas Wahyu dari sini. Mas Wahyu itu kakak kelas awardee Oke, oke, siap, Pintar siap, siap. sebelumnya. Ya, oke, oke, Kak Nisa. Jadi teman-teman nih, Kak Nisa ini dulu menti kita yang juga aku ajar juga dan beliau Mm. alhamdulillah bisa lolos ya dengan ngambil program SKB di Ayu Irma Academy. Ini Kak Hidrotunisa ini nggak hafal ya nama bimbelnya ya, Kak? Apa Kak Hidrotunisa ya? Coba bisa diulangi, Ayu Kak. Irma Academy ya, Mbak. Oke, iya, oke. Ya mungkin ini PPT juga cukup bagus ya, sangat menarik nih teman-teman nih untuk bisa referensi juga ketika nanti program waktu ujian MT-nya nih teman-teman. Oke, makasih Kak Hidrotunisa. Mungkin langsung buka ya pertanyaan bisa nanti buat Kak Nisa Nasrah dan juga Kak Hidrotunisa. Mungkin Mas Jamal. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu dosen. Halo, Ya, Silahkan Pak. Kak, silahkan. halo, sudah tuh. Terdengar. Terima kasih Waalaikumsalam atas waktunya warahmatullahi Kak wabarakatuh. Nisa satu dan Kak Nisa 2. Jelas suara saya Kak Nisa 1, Kak Nisa 2. Aman Kak. Langsung Oke, Halo. Mas, Eh, Mas. Ya, ya. Ini kan kebetulan eh, Gimana, bimbel Mbak? untuk Saya Irma Akademi speechless. terfokus pada Oh, asisten untuk Kemendikbudristek. Kebetulan saya ngelamarnya di formasi Poltek Par yang Kemenparekraf, Mbak. Jadi
yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah nanti kisi-kisinya sama. Kebetulan kemarin untuk tahun 2023 saya gugur di SKB, Mbak. Yang tiga dicari, saya nomor 4. Kan pengen nangis rasanya. Pengen nangis ada. Pada saat meeting kemarin, sepertinya kan kita jual diri kira-kira dalam dan untuk membuat kesan yang positif kepada pewawancara pada saat kita selaku calon dosen menjual diri kepada pewawancara itu apakah sentuhan yang wow lah di antara presentasi kita yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah tidak ada bedanya antara asisten ahli dosen riset itu saja, Kak. Terima kasih. Kanisa satu, Kanisa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Desi ini? Langsung dijawab atau sebentar kita kita tunggu dari arahan dari Mbak Desi dulu ya, Mas. Oke, aman Kak Nisa. Silakan Kak Nisa. Bisa Mungkin dari Mbak Kak Mbak Nisa Mbak Nisa Nasrah. ada yang mau disampaikan dulu nanti saya tambahin. Dari Kak Nisa Nasrah dulu aja kayaknya. Nisa dulu ya, oke. Oke, siap. Pertanyaannya ada dua ya tadi kalau tidak salah ya Mas ya. Pertanyaan pertama adalah apakah apa namanya formasi asisten ahli untuk Kemendikbud dengan Kemenparekraf tadi ya? Apa Nah, ekonomi yang kreatif ya untuk Mas ya? teknik Ah, pariwisata. sama. Ya, ekonomi kreatif dan pariwisata itu apakah sama atau tidak? Sejujurnya saya sangat hati-hati ya dalam menjawab pertanyaan ini. Saya akan jujur, saya kurang tahu mengenai itu. Saya tidak bisa memastikan apakah sama atau tidak. Kita melakukan apa namanya di interview atau di wawancara, saya pikir sih apa namanya persiapannya sih harusnya sama ya. Maksudnya apa-apa yang perlu kita siapkan sih harusnya sama. Mungkin nanti dari Mbak Hidrotunisa ada informasi yang lebih akurat ya Mas ya. Mudah-mudahan. Saya kurang tahu soal itu. Mungkin saya ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Saya coba sharing apa tadi pertanyaannya mengenai bagaimana kira-kira pendahuluannya atau bagaimana kita ingin ibaratnya sell apa atau menjual sih. Hal yang pertama adalah kita harus tahu dulu interviewer kita itu siapa. Jangan sampai kita salah jual diri gitu. Saya sempat melakukan kesalahan, jadi saya berharap tidak ada lagi yang melakukan kesalahan seperti saya. Kesalahannya sih nggak terlalu besar sih, cuman kurang sempurna aja gitu, jadinya kurang kurang bagus aja gitu ya. Yang saya maksud adalah begini. Pertama, kita tahu dulu audiensnya siapa, dalam artian interviewer kita itu siapa. Jadi kita tahu apa yang mau kita jual gitu. Saya akan kasih contoh saya waktu interview aja kali ya, biar lebih real gitu. Misalnya begini, interviewer saya adalah ketua jurusan gitu kan. Ketua jurusan yang tentu saja sangat tahu mengenai apa kurikulum, kemudian saya ketua jurusan, ketua prodi gitu ya, kurikulum dan juga misalnya kebutuhan dosen di fakultas tersebut gitu. Jadi terus misalnya saya lihat juga mengenai fokusnya mereka itu di bagian penelitian atau di bagian pendidikan misalnya. Untuk S1 jurusan fisika di UI itu sebetulnya tidak fokus pada penelitian, tapi lebih fokus pada pengembangan pengajarannya. Jadi ketika saya menceritakan ke Bapak ketua jurusan, saya menceritakan penelitian saya yang luar biasa, saya H-indeksnya begini, saya pernah meneliti ini, itu nggak nyambung gitu. Jadi beliau tidak tertarik dan itu tidak menjadi nilai tambah. Tapi kalau misalnya diceritakan untuk di prodi S2, S3, untuk posisi lektor misalnya yang apa namanya penelitiannya itu lebih besar gitu ya nilainya, barulah kita bisa cerita pengalaman-pengalaman itu gitu yang mendukung kita bahwa kita itu layak loh untuk diterima di sini gitu. Jadi dari saya mungkin itu sih Mas, ketahui dulu pewawancara kita siapa dan yang kira-kira dibutuhkan informasi sama interviewer itu apa gitu. Baru habis itu kita bisa menyusun dan memprediksi gitu ya apa yang bukan memprediksi menyusun dan ya betul memprediksi responnya mereka. Jadi setelah ada pernyataan dari kita kan pasti ada pertanyaan lanjutan tuh. Nah itu kita bisa prediksi dan jadinya smooth juga gitu wawancaranya. Jadi nggak ngalur ngidul kemana-mana gitu. Paling itu kali ya dari saya ya Mas ya. Nanti mudah-mudahan membantu. Mungkin nanti Siap, ditambah Kak. sama Mbak Salah Nisa. satu. Terima kasih banyak.
Oh, oke, sorry. Tadi kan Kak Desi ada. Oke, Kak Nisa ini mungkin kita bisa jawab nih Kak dari yang teman-teman via chat nih. Mungkin tadi dari Ah, oke. Kak Kak Farhan izin bertanya terkait profil. Poin-poin yang disampaikan apa aja sih Kak yang perlu disampaikan gitu. Jadi mungkin profil kan, Profil ya. oke, oke, mungkin itu Oh, dulu. profil singkat tadi ya itu. Saya kira tadi di PPT-nya Mbak Nisa itu Mbak Nisa menyampaikan saya sangat setuju sekali ya dan sangat mirip. Kayaknya sumber kita mungkin sama ya Mbak. Sangat mirip dengan contoh pertanyaan, contoh jawaban yang saya susun sebelum saya melakukan interview. Saya buat list di satu Microsoft Word gitu, list pertanyaan sekitar mungkin 20-an apa lebih ya, saya lupa. Dan jawabannya juga yang pertama adalah profil. Tentu saja profil itu harus berkaitan dengan tiga tadi, Tridharma perguruan tinggi. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Artinya kita menceritakan siapa diri kita kan ya. Jadi poinnya adalah poin pendidikan, latar belakang kita. Latar belakang ini akan mengerucut kepada keahlian. Kan namanya seleksi kompetensi bidang. Jadi kita harus menunjukkan keahlian kita itu di bidang apa gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kalau kita ahli di bidang itu? Kita ambil yang kedua, yaitu penelitian. Nah, kita tunjukkan dengan penelitian kita, tunjukkan dengan penelitian kita artinya kita menunjukkan hasil riset gitu kan. Jadi mungkin bisa diceritakan saya mempublikasikan misalnya 2 paper di sini atau kalau papernya banyak mungkin cukup angkanya saja 10 paper sebagai first author misalnya atau kalau belum ada papernya saya melakukan sudah melakukan diseminasi riset misalnya conference atau proceeding atau misalnya seminar di kampus atau seminar di sekolah, misalnya itu juga bisa. Kemudian pengabdian pada masyarakat apa yang pernah dilakukan. Kalau misalnya tidak pernah ada pengabdian atau belum pernah melakukan pengabdian, nah sebetulnya penyampaian hasil riset atau penelitian di seminar-seminar gitu ya atau ke sekolah-sekolah itu juga termasuk ke dalam pengabdian pada masyarakat. Mohon Mbak Desi dan Mbak Nisa nanti dicek ya kalau tidak salah saya lihat di apa tugas dosen di bagian pengabdian pada masyarakat itu ada poin yang menjelaskan bahwa itu apa transfer ilmu itu ya dalam bentuk seminar, pemaparan hasil karya itu juga termasuk pengabdian pada masyarakat. Jadi tidak tidak melulu harus ke daerah terpencil, terus kita memajukan desa terpencil gitu ya untuk melakukan pengabdian. Tapi bisa juga dari diseminasi hasil riset kita atau hasil penelitian kita gitu. Itu barangkali ya, Mas. Siapa tadi yang bertanya? Mas Farhan. Oke, oke, baik. Tadi kayaknya Kak Desi sama Kak Idri ada gangguan sinyal mungkin saya anu. Kemudian tadi kan ini mungkin dari Kak Fitri mungkin lanjutin aja. Kalau misalnya belum ada pengalaman pengabdian, mungkin sama Kak ada juga Hmm, yang belum ada pengalaman ngajar kan mungkin baru lulus S2 tahu-tahu langsung daftar ya, 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 dosen gitu ya. Kira-kira ya. gimana sih jawabnya yang enak gitu? Sebetulnya saya juga belum ada pengalaman ngajar gitu. Jadi kita kita namanya kan kita baru apa namanya baru menjajaki dunia ini gitu ya. Maksudnya perdosenan, maksudnya pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya. Saya sebetulnya apa namanya tidak ada pengalaman mengajar gitu, tidak ada pengalaman mengajar sama sekali. Tapi untungnya saya tidak ditanya tuh, belum ada pengalaman mengajar gitu ya. Tapi saya sempat buat ininya juga apa namanya eh, cara menjawabnya gitu. Tapi mudah-mudahan saja bisa menjadi masukan. Kalau menurut saya sih pengalaman mengajar itu kan tidak hanya artinya kita mengajar di kelas gitu ya Mas. Kalau saya apa namanya mendefinisikannya gitu. Pengalaman mengajar itu kan artinya kita mentransfer ilmu kita kepada orang lain yang belum tahu, begitu kan ya? Atau meningkatkan pemahaman orang lain yang sudah tahu dengan melalui pemahaman kita gitu kan. Jadi kalau hemat saya, kalau saya boleh kasih saran, mungkin kita bisa kita bisa menjelaskan apa fenomena apapun atau pengalaman kita yang berkaitan dengan itu. Misalnya waktu SMA kita pernah membimbing adik kelas praktikum. Itu kan salah satu cara untuk transfer ilmu juga. Meskipun kita belum punya pengalaman mengajar, tapi kita pernah melakukan itu gitu. Atau misalnya asisten laboratorium, atau misalnya waktu di S1-nya pernah menjadi
apa asisten dosen. Menurut saya pasti pasti pernah ada salah satu pengalaman yang berkaitan dengan itu gitu. Kita bisa pakai itu. Kita bisa pakai itu dan juga mungkin bisa ditambahkan juga pengetahuan kita tentang pengajaran misalnya kan kita belum punya pengalaman nih. Misalnya kita tambahkan saya punya gagasan Pak Bu gitu. Kalau nanti saya mengajar saya ingin begini begini begini. Kita bisa juga tambahkan gitu. Jadi meskipun kita belum punya pengalaman tapi kita punya wawasan gitu. Kita punya wawasan setidaknya untuk ke sana gitu. Seperti itu mungkin. Mas, siapa tadi siapa yang bertanya ya? Dari Mas Fitri atau Kak Fitria tadi? Kak Fitria tentang tidak ada pengabdian. Oke. Oke, jadi mungkin waktu itu Kak Nisa belum dapet pernyataan sih, tapi Kak Nisa udah mempersiapkan jawaban ya gitu ya berarti ya. Ya, harus. Kalau menurut saya Harus. itu harus sih. Kita harus Mm-mm. prediksi dan harus siapkan jawabannya. Dan kita tahu kelemahan kita. Kita nggak Ya, punya kita pengalaman tahu ngajar, kelemahan kita kita. harus mm, siapin itu. Tapi kita tahu kelemahan kita, tapi kita tahu bagaimana solusinya gitu. Oke, gitu ya. Oke, itu teman-teman berarti kasih teman ada yang pernah belum pernah ngajar mungkin, belum punya pengalaman pengabdian, tapi dari tips dari Kak Nisa, kita emang tahu kelemahan kita, tapi kita harus tahu solusinya gitu. Oke. Kemudian dari mungkin dari Kak Desi mungkin udah datang. Mungkin satu lagi dari Kak Farhan. Izin bertanya kembali. Ini udah belum ya yang waktu wawancara apakah juga dibuatkan PPT seperti micro teaching ya? Saya sekarang juga bingung Kak. Sudah mengerjakan PPT mikro tapi banyaknya udah 30 slide. Wah, Saya 30 takut slide. Banyak banget. Ini banyak saya banget takut ya. nggak keburu Kak jika saya lanjutkan mohon solusi dan pencerahannya. Mungkin dulu waktu micro teaching Kak Nisa berapa slide sih? Apakah pernah 10 dipotong atau kayaknya. di-cut Ki? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin 10 slide kali ya. Karena kan kalau tidak salah waktunya itu 20 menit. Terus Maksimal kita ya. dikasih waktu 15 menit ya untuk presentasi kalau nggak salah ya. Tapi memang Mm. saya sengaja menyiapkan sedikit karena belibet apa gimana gitu. Jadi slide-nya nanti kebanyakan nggak keburu. Jadi saya siapkan 10 slide dan itu sama kebetulan sama sama apa namanya pengujinya yang pada saat itu adalah Kaprodi dan ketua jurusan minta dipercepat. Mbak Nisa tolong Benar. kurang dari 10 menit katanya gitu. Ya. Kurang dari 10 menit karena saya ingin bahas banyak sama Mbak Nisa gitu bilangnya. Itu dari Jadi depan ya. tergantung sebetulnya, tergantung tergantung penguji. Tapi saran saya sih karena ini micro teaching dan mereka butuh apa namanya? Mereka punya banyak peserta dan waktunya terbatas gitu. Saran saya sih 10 slide itu mungkin cukup ini ya. 10 atau 15 slide itu mungkin udah banyak Ideal. gitu. Ya, benar. 30 slide mungkin perlu dipangkas lagi Mas Farhan. Mungkin ke inti-intinya gitu ya Kak Nisa ya. Kita bisa fokuskan ke inti-inti dari penyampaian materi tersebut gitu ya. Mencangkup tadi. Sebetulnya kalau Mm-mm. kalau menurut saya malah micro teaching itu tujuannya bukan untuk menguji apa namanya, maksudnya whole package kan ya Mbak ya, whole Ya. package dari bagaimana kita menyiapkan RPS gitu ya, RPS ya bahasanya ya. Kalau di ini RPS. maksudnya silabus gitu. Jadi kita sampaikan dulu kan silabusnya seperti apa. Jadi Benar. materinya tuh kontennya tuh apa gitu misalnya. Jadi kita tuh sebetulnya paham cara evaluasi kita bagaimana tadi Mbak Hidrotunisa juga saya lihat di PPT-nya ada ya. Cara evaluasinya Benar. 30% bagaimana kita mengkomunikasikan sama mahasiswa. Kalau menurut saya lebih ke situ sih. Jadi materinya itu sebenarnya sedikit aja gitu, tapi Dikit kita aja ya. benar-benar paham gitu. Kita benar-benar tahu ya mungkin 3 4 5 slide cukup gitu. Nggak perlu banyak-banyak kalau untuk materinya Hmm. gitu. Oke, berarti Malah justru fokusnya kalau memang. waktu Silakan Kak. Silakan Kak. Tapi justru malah waktu pengalaman saya itu lebih banyak tanya jawab dan lebih banyak mempertanyakan inovasi apa yang akan saya kasih gitu. Metode pengajaran apa yang akan digunakan nanti. Bagaimana cara menghadapi mahasiswa yang seperti ini. Itu pada saat micro teaching loh. Oke, ya. Gimana kalau tiba-tiba ada pertanyaan mahasiswa begini, terus interviewernya bisa aja menginterupsi kita. Kan namanya micro teaching, kita Benar. beneran apa ceritanya lagi di kelas gitu kan ya. Jadi Mm-mm. kita harus siap dengan itu gitu. Kalau menurut saya lebih mempersiapkan itu sih dibanding mempersiapkan slide apa namanya slide materi yang banyak dan mumpuni gitu. Mungkin bukan di micro teaching sih. Kalau menurut pengalaman saya ya.
Oke, gitu berarti mungkin. secara ringkasnya harus full package ya, tapi apa ya, mencangkup keseluruhan, tapi nggak usah fokus di materinya. Materinya mungkin highlight beberapa yang memang penting di situ, gitu, Kak. Kak Farhan ya Mm-mm. tadi ya. Oke, makasih Kak Farhan. Kemudian ada ini Kak Ana udah belum ya? Ini cuma saya kan ini kan pengalaman ya. Mbak Iya. Desi, ini kan saya pengalaman ya. Nanti Heeh. tolong ini dong Mbak Nisa mungkin Oh pengalamannya iya berbeda. boleh. Saya takut ini Oke lagi-lagi. oke ya. Gimana Kak Hidrotulism? Mungkin ada tambahan nih Kak. Saya takutnya Hmm. nanti saya doang lagi yang kayak gitu Oke. kan. Siapa tahu Iya. pengalamannya beda. Silahkan Mbak Nisa. Tolong koreksi ya Mbak kalau saya tadi ada yang salah-salah. Iya betul Mbak. Terkait dengan micro teaching itu memang bukan menguji kebidangan ya, karena kebidangan tuh kalau saya pahami itu di beberapa sumber sudah dipercaya dengan kita lulus S2, S1 itu sudah menguji kebidangan kita. Tapi saat micro teaching justru cara penyampaian kita, menghandle kelas, penyampaian dan juga cara mengkondisikan kelas jika ada yang berisik atau justru Hmm. merespon interupsi dari mahasiswa seperti itu sih Mbak. Iya, Ketenangan iya. dan juga Betul. em, ya seperti itu terkait dengan pedagogik ya lebih ke pedagogik. Tuh. Nah itu nih menarik nih Kak Hidrotunisa menyampaikan pedagogik ya. Padahal kita di sini sama-sama tidak ada yang SPD nih. Seperti apa sih yang Ya, dimaksud dengan pedagogiknya itu? Coba Kak Hidrotunisa mungkin bisa di apa ya? Dicontohkan. Misalkan tadi kalau ada yang interupsi atau yang ada yang berisik. Padahal kan kalau panelis kan nggak mungkin berisik ya Kak Nisa ya Kak Nisa. Apa gimana maksudnya nih? Coba bisa dipraktekin mungkin Kak Hidrotunisa. Ya, jadi ada teman, ada cerita dari teman, itu interviewernya em, iseng untuk menginterupsi dan juga memberikan pertanyaan yang sulit dan juga mengaburkan fokus kita saat menjelaskan slide kan tentu saja. Nah, di situ eh, saat-saat seperti itu mungkin cara kita membawakan kelas dan merespon pertanyaan tidak penting ataupun penting, susah ataupun mudah tuh dengan apresiasi yang cukup gitu. Nah, saat itu kalau tidak tahu jawabannya bisa dengan diplomatis menyampaikan, oke, ini saya terima untuk kita bahas di minggu depan. Jadi PR saya dan juga PR teman-teman semua untuk mencari jawabannya seperti itu, Mbak. Gitu. Kalau kalau ada pertanyaan yang ini ya di luar apa pemahaman kita saat itu ya. Jadi sebenarnya kita harus pintar-pintar ngelas juga nih ya Kak Nisa ya. Kak Nisa Nasrah ya. iya. Gimana tuh Kak Nisa Nasrah pernah pengalaman nggak ngeles yang seperti itu? Oke oke oke. Lanjut nih mungkin udah ya berarti ya dari mungkin dari Kak Ana nih. Kalau Kemenak, apakah kakak tahu bagaimana wawancaranya? Wah, ini kebetulan narasumber kita semua dari Kemendikbudristek ya, Kak Anissa Nasrah sama Kak Hidrotunisa semua Kemendikbudristek. Tapi kalau untuk Kemenak pastinya nanti akan dihubungkan dengan nilai-nilai agama atau moderasi keagamaan seperti itu, Kak Ana. Yang bisa mungkin ada beberapa yang akan diarahkan ke arah situ. Nah, mungkin dari Kak Farhan lagi nih definisi asisten dosen yang sebenarnya apa ya Kak? Dulu saya sempat bantu dosen di kelas ngajar. Apakah itu yang dimaksud dengan asisten dosen? Gimana nih Kak Nisa Nasrah atau Kak Hidratunisa nih? Mbak Nisa hilang ya? Ada, Oh, di saya ada. hilang Buka soalnya. aja dulu kameranya. Oke. Oke, silakan Kak Nisa Hidratunisa. Oke. Iya, kalau term asdos itu di tempat saya itu jarang karena uh, saya kebetulan dari Jogja, terus dosen itu banyak merekrut itu aspen, asisten peneliti. Kalau asdos Hmm. yang untuk menerangkan materi, membackup dosen di kelas itu jarang dilibatkan seperti itu. Nah, tapi di beberapa univ justru malah diberdayakan teman-teman yang em, fresh grade gitu untuk membantu dosen di kelas gitu. Jadi asdos itu
yang membantu di kelas, mengajar, membuat materi seperti itu. Kalau saya kebetulan bukan ASDOS tapi ASPEN, asisten peneliti. Jadi saya mengambil data di lab, em, merancang apa namanya eh, desain penelitian seperti itu, menyusun laporan dan juga proposal penelitian untuk penelitian dosen kita sesuai dengan ide dosen kita, gitu, Mbak, Mas. Oke, mungkin ada Kak, ada tambahan nih dari Kak Nisa, Nisa Nasroh. Em, saya sempat sih kalau dulu di UPI itu ada juga ya asdosnya di Bandung itu di UPI ada asdos memang mungkin Mas siapa tadi yang nanya? Mas penanya, mungkin ada SK-nya nggak ya atau kontraknya? Itu bisa dicek loh. Bisa diminta ke departemen gitu. Kalau tidak sah, harusnya ada SK-nya atau ada kontraknya. Nanti di situ juga kan ada honornya ya, asdos itu kalau nggak salah ya. Itu bisa ditanyakan kalau pengen tahu definisinya. Tapi menurut pemahaman saya, asisten dosen. Asisten itu kan dari kata assist ya, mengassist, membantu gitu, mengasistensi. Jadi segala sesuatu yang melibatkan pekerjaan dosen dan tanggung jawab dosen bisa kita definisikan sebagai asisten dosen sih kalau menurut pemahaman saya ya. Tapi kalau mau tahu lebih pastinya, kalau menurut saya sih bisa ke departemen menanyakan SK atau kontraknya. Pasti di situ ada gitu ya. Pasti dosennya dosen siapa gitu kan. Mahasiswanya siapa, perannya apa itu pasti ada. Bisa ditanyakan kayaknya ke sekretnya ya. Oke, mungkin aku tambahkan dikit nih Kak Farhan ya. Jadi kalau mungkin ditanya ya pengalaman yang belum berpengalaman sebagai dosen atau fresh graduate mungkin bisa disampaikan kalau kemarin saya sempat membantu seorang dosen di ini saya saya membantu mengajar di kelas atau saya mengkoordinir untuk penelitian seperti itu bisa nih Kak Farhan bisa dijual hal-hal yang kayak gitu. Semoga cukup membantu ya. Ini ada dua orang yang raise hand. Kak Ana, silakan Kak Ana. Baik, terima kasih Kak Desi. Izin perkenalkan kembali. Suara saya terdengar tidak ya? Aman, aman Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Desi. Iya, Mungkin bisa kebetulan. dibuka videonya juga Kak, biar Oh, kelihatan. oh iya maaf, belum bisa on cam karena ada anak juga Kak. Oke. Eh, iya, terima Ya, kasih Kak. Kan silahkan. kebetulan saya kan daftarnya di Kemenak ya Kak. Jadi S1 S2 saya itu di UIN Cirebon. Nah, dulu sempat ngajar di laboratorium peradilan di laboratoriumnya. Jadi hanya sebagai dosen tutor. Terus kan saya spesifiknya bidangnya hukum keluarga, jadi S1 S2 hukum keluarga. Nah, cuman memang saya bukan lulusan pesantren gitu Kak. Jadi karena ini syariah juga, fakultas syariah, kira-kira kalau misalnya ditanya dalil nih Kak, maksudnya tapi kan kita lemah ya. Ada nggak sih kayak tips dan trik untuk menjawab itu tanpa apa ya kayak terlihat lemah gitu loh di dalilnya. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalnya kita ditanya nih, misal ada keluarga atau saudara nggak ya di sana? Tapi memang kebetulan ada gitu Kak, ada saudara. Cuman memang eh, nggak tahu gitu kalau saya daftar itu gimana ya Kak jawabnya untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan atau rasa seuzon orang gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Ana. Mungkin siapa nih Kak Hidrotunisa dulu nih? Bisa sharing, ditanyakan hal-hal yang terkait dalil gitu ya Kak Ana ya. Oh iya, pertanyaan pertama kalau kita tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan ya Mbak, amannya Intinya kan itu. Mbak Ana itu udah tahu ya beberapa hal yang akan ditanyakan. Nah, mungkin bisa prepare beberapa dalil aja yang terkait sama eh, kepakarannya Mbak. Misalnya kalau saya teknologi pangan tentang kehalalan makanan. Jadi kalau kita nggak tahu dalil yang ditanyakan, oh, saya sejauh yang saya pelajari, eh, saya mengetahui seperti yang saya ketahui seperti ini. Tapi untuk yang Bapak tanyakan, saya akan mempelajarinya kemudian jika diberikan kesempatan sebagai dosen di tempat tersebut gitu mungkin. Nah, terus yang kedua, kalau nggak ada saudara,
atau keluarga di tempat domisili kita kelak, itu dijawab saja yang meyakinkan kesiapan kita berada di situ. Misalnya, oh saya sudah punya kakak tingkat, atau oh saya nggak punya relasi sama sekali, tapi saya siap, saya akan survei tempat, saya akan mempersiapkan dana, dan sebagainya. Pokoknya sertakan semua pernyataan yang mendukung kesiapan teman-teman berdomisili di kota tersebut gitu. Oke, ya. Jadi kita harus bisa ini ya, istilahnya ngeles juga, istilahnya ngelesnya tuh dengan kita tuh akan berusaha untuk mempelajari hal tersebut dengan lebih baik lagi dan memperlihatkan kalau kita akan memberikan apa istilahnya ya tadi ya berusaha untuk mempelajari hal tersebut dengan lebih baik. Seperti itu nih Kak Ana. Menjawab ya Kak Ana ya. Iya Kak, tadi kan kita kan ceritanya lagi micro teaching kayak kita Mm-mm. ke mahasiswa. Nah, berarti kita boleh ya untuk menyampaikan itu ke penguji sebagai pengujinya gitu. Mengkondisikan penguji adalah mahasiswa seperti itu ya Kak Ana ya maksudnya ya. Iya kan, tadi kan ceritanya kita lagi micro teaching nih. Terus misal Mm-mm. penguji nanya, oh ya kalau dalilnya apa nih gitu. Nah, berarti kita boleh juga ya menjelaskan kayak meyakinkan penguji itu gitu pada saat proses micro teaching itu. Iya. Hmm, Sa- maksudnya yang silakan Kak Hidatunisa. Silakan Kak. apa namanya? Mungkin kalau wawancara nanya aja ya Mbak, terus kita jawab seperti yang kita tahu. Gitu kan Mbak. Bisa kalau uh, langsung ditodong pertanyaan kita jawab dengan pengetahuan kita. Baik, terima kasih Kak. Ya. Oke, Kak Bayu silakan Kak Bayu. Baik, terima kasih Kak Desi Permatasari. Perkenalkan, mungkin nama saya Ibtu Bayu. Di sini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Nisa Nasrah dan Kak Hidratunisa. Saya sedikit tertarik tadi dengan presentasi dari Kak Nisa Nasrah dan Kak Hidratunisa, terutama tadi Kak Nisa Nasrah menayangkan tadi pertanyaan jika Anda bergabung dengan prodi ini, apakah Anda akan membentuk keahlian baru? Nah, hal seperti itu kira-kira kita diposisikan sebagai yang akan diwawancara itu kira-kira jawaban kita itu akan seperti apa ya, Mbak? Karena ini kan kalau saya lihat kan agak abu-abu ya, agak ambigu ya kira-kira pertanyaan seperti itu. Bagaimana ya, Mbak? Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Bayu siap-siap. Jadi eh, Mbak Nisa Nasrah ada nih, ada nggak ya? Masih ada ya Kak? Jadi gimana kita itu meyakinkan pemateri atau pemateri interviewer bahwa kita tuh akan membawa suatu keahlian baru atau ilmu ya, ilmu baru mungkin ya. Kak Nisa ada? Kak Nisa Aduh, Nasrah? Oke. saya hilang tadi ke force close tuh. Oke, nggak Oh apa-apa ya. aman. Enggak, kayaknya ini deh sinyal saya Sinyal ya. masuk Oke, nggak lagi apa-apa. barusan. Aman-aman. Oke, baik. Izin menjawab ya, Mas Bayu. Coba saya contek dulu ya draft saya ya. Saya lupa jawabannya apa. Jadi emang kita harus drafting nih teman-teman apa untuk wawancara itu memang harus drafting beberapa pertanyaan yang memang akan ditanyakan seperti itu. Kalau Mungkin saya sih sangat terbantu sih. mungkin izin Ini juga sekalian ya. menanyakan. Kemarin tuh Kak, berapa kira-kira pengujinya yang ditanya yang kemarin yang menguji Kakak Hmm. kemarin pas wawancara? Berapa Ya, orang ya sama micro kita teachingnya? jawab Boleh satu-satu informasi? berapa dan siapa gitu ya Kak Nisa Nasroh ya. Mungkin Kak, dari Kak Nisa Nasroh sendiri nih dulu. Oke. Saya kebetulan kemarin ada dua sih. Satu Kaprodi, Kaprodi Ilmu Material, Kaprodi yang saya lamar gitu ya. Kemudian ketua jurusan gitu. Untuk ya dua orang. Tapi ada teman saya yang tiga orang. Jadi Beda-beda. Hmm. dekan fakultas teknik, beliau di teknik, kemudian ketua jurusannya, dan satu lagi orang BKN. Saya nggak ngerti tuh kenapa ada orang BKN ya. Jadi ada tiga tuh. Orang BKN apa orang Kemendikbud ya? Saya lupa. Pokoknya dari Dari kementerian lah. dari kementerian Eh, tiga utama ya. tiga orang. Jadi Oke, oke. lumayan inilah ya pertanyaannya mungkin agak
sih meluas gitu ya, Meluas ya. lebih luas Tapi gitu. tapi Kalau kamu sebenarnya gimana? lebih aman yang kayak gitu ya Kak Nisa ya. Soalnya Udah tidak spesifik ya. mendetail ke arah studi apa ke arah program studi. Justru kalau Ya. yang dapetnya yang di program studi itu gimana kita bisa meyakinkan keilmuan kita. Biasanya ranahnya ke situ ya. Karena tadi Kak Mm-mm. Hidro Tunisa Mm-mm. dapatnya wakil rektor malahan ya Nah, kayaknya. iya Apa itu, aja? aduh, Pengujinya siapa Kak Hidro serem juga tuh. Tunisa? Saat jadi jadwal saya berbeda hari cukup panjang ya Mbak. Mm, Saat itu micro teaching itu dengan uh, struktural di fakultas yaitu dekan dan wakil dekan. mm, Wakil dekan akademik ya, tapi digodok lagi kemarin ada omongan kalau akan melibatkan kaprodi karena ternyata dekan dan wakil dekan akademik kan tidak uh, terlalu memahami prodi kit bidang studi mm, ya. Jadi akan mm. diusulkan untuk mengajukan kaprodi juga untuk sebagai pewawancara. Nah, terus yang sebagai interviewer di micro Interview, teaching, micro tapi teaching. yang diwawancara karena basic integritas, terus juga kesiapan kita untuk berdomisili, jadi tetap rektor dan wakil rektor dan bergilir. Kadang wakil rektor satu, dua, tiga, empat random gitu. Tiap orang berbeda. Tiap orang yang wawancara ya Ya, seperti itu ya Kak dua Nisa. orang tiap Oke. sesi. Ya, rata-rata memang dua orang ya, teman-teman yang mewawancara. Biasanya memang kalau yang mewawancara itu lebih ke SDM, di bidang SDM biasanya. Biasanya mungkin wakil dekan bidang SDM atau wakil dekan yang lain, wakil rektor bidang SDM. Tapi kalau yang micro teaching biasanya pasti ada dari Kaprodi atau ke kalau Kak Nisa Nasrah tadi kan ketua jurusan. Kalau aku pribadi kemarin kepala laboratorium. Jadi memang ranahnya sudah masuk ke prodi masing-masing kayak gitu Kak Bayu. Oke, mungkin ada tambahan nih Kak Nisa Nasroh tadi sepertinya ada pertanyaan yang belum terjawab dari Oh Kak iya, Bayu. tadi ini ya pertanyaannya Mas Bayu mengenai bagaimana cara menjawab pertanyaan, kalau Anda masuk prodi ini, tuh apa kira-kira apakah Anda akan membuka keahlian baru? Sebetulnya Mas, pertanyaan ini kalau menurut hemat saya, pertanyaannya itu bukan itu. Pertanyaannya bukan Anda mau buka KBK baru atau tidak atau keahlian baru atau tidak. Pertanyaan itu bukan itu kalau menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana Anda tahu tentang prodi kami? Sejauh mana Anda tahu kelompok bidang keahlian di prodi kami gitu. Jadi jawabannya kita harus hati-hati, nggak perlu kita muluk-muluk dengan siapa saya punya keahlian ini, saya akan buka kelompok keahlian baru demi memajukan prodi gitu misalnya. Itu agak agak sulit juga ya mungkin buat kitanya. Kalau saya sih menangkapnya itu ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa kita itu punya wawasan tentang prodi tersebut, terutama kalau keahlian baru kan berarti minimal kita tahu keahlian apa sih kelompok keahlian di prodi itu tuh apa saja gitu kan. Terus informasi yang kedua adalah beliau pengen tahu kita bisa berkontribusi di mana gitu kan ya. Kalau saya memecah pertanyaannya jadi dua itu. Kita mau berkontribusi di mana? Misalnya mau berkontribusi di sini. Kenapa? Karena keahlian kita misalnya sangat relevan atau sangat dekat dengan penelitian atau dengan kelompok keahlian di bidang ini gitu misalnya. Kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya memang kita mau aksel gitu ya atau kita punya ide dan gagasan yang cukup yang apa sudah difikirkan secara matang, boleh silahkan saja misalnya mau ditambahkan. Kalau menurut saya misalnya di sini kita belum punya ya Pak kelompok keahlian di bidang apa misalnya kalau di teknik misalnya di bidang pembuatan baterai misalnya mungkin saya bisa Pak mempropos gitu misalnya mengajukan bisa aja sih itu silahkan saja gitu cuman kalau saya sih menangkapnya tadi itu ya dipecah jadi dua pertanyaan lagi gitu supaya lebih mudah lah gitu dan itu itu pilihan Mas Bayu silahkan gitu paling ya Mas kira-kira Oke Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Penjelasannya. Bayu. oke Mas Bayu. Oke Mas Jamak, silahkan Mas Jamak. Siap, Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terkait wawancara kemarin ada pengalaman saya untuk SKB yang non CAT, Mbak. Oh, Kak, terkait wawancara pada saat itu saya ingat betul wawancara nanyakan begini. eh kan terus terang saya
nggak ada basic mengajar sama sekali Kak ya. Cuma saya terlibat di aparatur desa pengabdian saya. Pas saat ditanya masalah pengalaman saya mengajar, saya bilang nggak ada. Cuma saya menjawab dengan profesi apa yang saya jalani sekarang. Lalu pewawancara bilang gini, oh kan itu sudah ngabdi, kenapa kok harus jadi dosen PNS lagi? Padahal apa yang Anda kerjakan sekarang ini kan kontribusinya ke masyarakat sudah banyak sekali. Sudah berkontribusi lah. Kan kenok saya sama jawaban pewawancara, Mbak. Nah, kira-kira ada nggak diksi lain atau jawaban lain yang sifatnya bisa memberikan nilai lah, lebih pengabdian apa yang kita jalani sekarang dengan ketika kita sudah bergabung sebagai dosen ASN. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin Kak Nisa, ini saya main Kak Nisa Nasra dulu deh. Ya, Nisa duluan deh, Mbak. Oke, oke, oke. Kak Hidatul Nisa, silakan Kak. Silakan, Mbak. Iya, oke. Jadi tadi pertanyaannya itu kalau sudah mengabdi di suatu tempat, kenapa ingin jadi dosen gitu ya? Eh, itu tadi pentingnya menggali diri sendiri sih. Kenapa sih harus berkontribusi di lewat dosen? Kan banyak jalur lain. Nah, itu diutama dikaitkan selalu dengan visi teman-teman sekalian. Visi saya itu A dan akan lebih terjangkau jika saya itu berkontribusi di pengajar gitu. Karena di kondisi sekarang skopnya kurang luas. Kalau di pengajar akan mendidik banyak generasi baru dan dampaknya akan sangat signifikan gitu. Nah, terus juga yang paling penting di saat wawancara itu jangan pernah, kalau bisa sih, kalau bisa jangan menggunakan diksi negatif, bukan belum, tapi akan gitu. Yang tadi kayaknya Mas Jamak bilangnya belum pernah mengajar gitu ya. Jangan apa pakai diksi belum, tapi coba kita gali lagi apa sih kegiatan kita yang mirip-mirip sama pendidikan itu. Misalnya, oh saya pernah loh sosialisasi di kantor desa gitu. Nah, itu kan memerlukan komunikasi public speaking skill gitu. Nah, itu bisa dikonversikan. Saya sudah ada pengalaman terkait dengan pengajaran meskipun bentuknya berbeda dalam sosialisasi di kantor desa seperti itu. Jadi jangan ada kata belum. Kalaupun belum, misalnya, oh kamu belum eh, ada pertanyaan soal studi. Oh, kamu masih S2. Pokoknya kalau ada kata belum tuh kita ganti dengan diksi akan. Saya memang belum sekolah S3, tapi saya akan, jangan sebut kata di awal sih. Saya akan sekolah S3. Jadi jangan sebut belum sih. Kalau bisa, gitu, Mbak. Mas. Saya Setuju, kemarin Mbak Nisa. Oke, iya silakan Kak Jamal. terlalu jujur, Kak. Jadi saya belum, jadi ya ya bilangnya belum. Jadi kan tidak bisa saya poles. Saya akan emang kan mas suram sekali. Toh kalau saya jawab akan belum tentu juga jadi kan. Jadi ya udah saya jawab apa adanya saja kan. Ah, iya, kalau Saya diwawancara itu memang katakan harus diwawancara jujur, itu tapi kata-kata kelas. ya gimana, Mas? Saya kenok kemarin di wawancara Kak, dapat 15 udah 20 kemarin. Hmm, iya, Oke. Makanya saya mm, tahun ini saya mau di lagi gitu biar enggak kenok kayak kemarin. iya. Kenok itu gimana tuh maksudnya Kak? Kenok. Kalau bahasa game kenok itu KU Kak. Oh Kak, oh ya oke oke. Jangan, Mas. Kita harus jadi yang paling kuat kalau lagi interview. Iya benar. Nggak boleh KO. Namanya juga yang interview kan WR1 Kak. Jadi saya kenal lah. Makanya ya Allah, dosen nih saya bilang, kenapa tidak diberikan saya kemudahan gitu. Padahal saya alumni sana kan. Benar saya kemarin ngelamar di Unram. Saya S1 S2 di Unram Hmm. Mataram. Dan saya daftarnya di Mataram. Ketemu dosen yang sempat ngajar kemarin WR1. Makanya padahal sesama sesama jeruk diberikan Iya, kemudahan iya. lah. Kan tidak diberikan kemudahan. Oke,
Oke, padahal itu sebenarnya salah satu kelebihan nih ya Kak Hidrotunisa, Kak Nisa Nasroh ini kan semua bukan dari kampus yang dilamar untuk CPNS ini kan bukan tidak istilahnya tidak dari alumni gitu Kak Jamal harusnya itu sebenarnya sebagai salah satu kelebihan tapi jangan seperti kita mengharapkan kita akan diberikan apa namanya kelebihan dalam arti itu kita akan diberikan apa ya pembeda dari yang lain mungkin intinya adalah di situ ya Kak Nisa Nasroh sama Kak Hidratunisa ya karena tadi Kak Nisa Nasroh bilang kalau kita harus yang paling kuat ketika wawancara mungkin ada yang mau ditambahkan nih Kak Nisa Nasroh. Paling saya sharing dikit aja sih. Kemarin itu saya kan gini, kalau ketua jurusan yang menginterview, mungkin beliau mencari atau ingin tahu apakah dosen baru ini, meskipun prodinya bukan di fisika ya, saya kan prodinya bukan di ilmu fisika ya, bukan jurusan itu ada beberapa prodi gitu. Nah, ketua jurusan ini pengen tahu apakah dosen baru ini bisa istilahnya saya manfaatkan gitu untuk kemajuan jurusan gitu kan ya, kalau ketua Iya. jurusan. Jadi pertanyaan beliau adalah, Mbak Nisa ini kan bidangnya kimia, S1-nya kimia. Mbak Nisa sekarang di prodi material. Nggak masalah dong, karena kan pendidikan terakhirnya material. Tapi kalau saya tugaskan mengajar semua mata kuliah fisika dasar, katanya gitu. Loh, saya Hmm? nggak ngerti lah. Saya nggak ngerti lah fisika dasar. Aduh, kayak mana nih? Saya kan lamarnya prodi material ya. Apakah Mm-mm. saya bilang, mohon maaf Pak, saya kan lamarnya nggak di fisika kan enggak ya? Kan Iya nggak mungkin benar. gitu kan saya bilang Ya. gitu. Akhirnya apa yang saya bilang? Siap Pak, saya siap. Bener ya Mbak gitu. Bener aja saya sekarang harus Sekarang mengaku. dapat Artinya fisika gini, dasar. artinya kalau misalnya udah masuk ke dalam interview, kalau pengalaman saya gitu ya, eh, ketika kita merasa tadi ya, kalau bahasanya Mas Jamak mungkin kenok gitu ya, KO gitu, saya juga sering gitu ya, aduh nggak tahu lagi, aduh nggak bisa lagi gitu, nggak boleh lah, nggak boleh ditunjukkan, pokoknya siap aja dulu gitu, meskipun kita udah tahu jawabannya pasti nggak bisa nih gitu, atau pasti susah nih. Iya aja dulu kayak udah nyebur soalnya udah nyemplung gitu nggak mungkin kita udah memberikan kita ibaratnya sudah memberikan apa namanya positif gitu ya positif vibes dari awal menunjukkan kapabilitas gitu kan tiba-tiba dikasih pertanyaan yang menjebak terus kita KO gitu aduh gimana ya Pak gitu jadi harus konsisten dari awal sampai akhir kesiapannya itu harus tetap gitu harus gitu dan saya sangat setuju nih sama Mbak Mbak Hidrotunisa tadi tidak boleh ada kata belum tapi diganti dengan saya pernah begini tapi dan saya akan begini gitu ya Mbak Nisa ya ya itu saya setuju banget sih poin yang sangat-sanat baik tadi itu penting banget saya kira Tapi gimmick nerpas itu nggak bisa kita sembunyikan, Mbak, karena kalau kita betul nggak bisa, saya emangnya juga kok ya nggak bisa. Tapi gimana kita mau memaksakan sesuatu yang emang belum pernah kita jalani sama sekali, kemudian jalan sebagainya. Jadi kan, wah meskipun kita jawab ini, tapi wah ini muka-mukanya ini belum belum pernah ini muka-muka muka-muka bohong kayak ya kita nggak gitu ya. bohong Mas kan kita bilang saya pernahnya begini dan saya akan begini nggak ada sesuatu yang kita apa Jadi namanya sesuatu yang kita Rekayasa. kelabui gitu itu saya sebetulnya di lakukan situ. dari makanya ya udah ya wes saya jujur aja dah. Yang penting nanti Tuhan pasti berpihak pada orang jujur saya bilang. Tapi kan gagal. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mas Ir ambil formasi apa di Undra, Mas? Saya dulu manajemen. Oh, kebetulan saya juga orang Mataram. Ini kok ketemu orang Mataram di sini. Gimana antum Masku? Kalau saya ngambil formasi di Undiksa di Bali, saya Pak. Oh, kalau saya di Poltekkes Lombok sekarang. Sering Hmm, banget Oke. gagal Oke. sekarang Siap, coba siap. di Semoga lulus, Mas. oke, nanti Amin. nanti Mas, bisa luar ini biasa. komunikasi ya. Alhamdulillah jadi sarana untuk bertemu dengan teman satu tempat. Juga semoga membantu teman-teman semua di sini. Oke, Mas Jamak sudah cukup pertanyaannya? Siap, siap Kak. Kalau bisa nanti Oke. dikasih anu apa namanya kayak tryout lah SKB. Iya, iya ada. Aman, aman Kak. Oke, Siap, siap. terima kasih Kak Jamak. Mungkin lanjut dulu Kak Ahmad Fikri, silahkan Kak. Baik, sudah terdengar suara saya, Kak. Dengar Kak, tapi kecil ya kayaknya ya. Eh, sudah terdengar belum Ah, ya? ini lebih jelas. Oke. Oh ya, baik.
terima kasih Kak Ibnu Tunisa dan Kak Nisa Nasro dan Kak Desi Permatasari. Eh, Mungkin pertanyaan ada sekitar dua ya. Jadi bagaimana menjawab yang di slide-nya Kak Nisa Nasra yang di bagaimana untuk Anda bekerja dengan latar belakang orang yang berbeda. Jadi di tahun kemarin itu ada pertanyaan seperti itu, cara menyikapi jawaban yang agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seperti apa. Lalu untuk yang kedua, kebetulan saat ini saya sedang menjadi dosen PTNBH ex LPTK dan ada pertanyaan mengapa mendaftar di kampus kami dan mengapa harus menjadi PNS. Ah, di situ sih Kak untuk pertanyaannya. Jadi saya sempat menjawab, eh, sudah merancang jawaban untuk yang di mengapa harus menjadi PNS. Kalau misal saya menjawabnya mengarah ke pengembangan diri, karena di kampus yang asal ini fokusnya ke arah pendidikan, sedangkan saya ini basicnya itu mirip seperti Kak Nisa siapa nih? Kak Nisa Nasrah di material juga. Jadi untuk saya menjawab kalau misalnya pengembangan dirinya itu terbatas, lalu saya ingin fokus ke bidang yang sesuai kayak gitu. Jadi walaupun di penempatan di kampus asal ini, walaupun yang bukan pendidikan, tapi masih ada bau-bau pendidikan, untuk bisa mengembangkan jenjang karir kayak gitu. Gimana ya Kak? Kak Ibnu Tunisa dan Kak Nisa Safra. Terima kasih. Mbak Nisa Nasroh dulu mungkin yang Boleh saya jawab pertanyaan satu ya, nanti Mbak Nisa bisa tambahkan. boleh Pak. Aduh, ini saya juga rada bingung nih jawabnya. Bagaimana Anda bekerja dengan latar belakang orang yang berbeda-beda gitu ya? Ini pertanyaannya bukan pertanyaan ke saya sih, Mas. Mas siapa tadi namanya? Fikri. Mas, Mas siapa Mas tadi? Mas Ahmad. Fikri Kak. Fikri ya, Iya, Mas. Ya. iya. Mas Ini Ahmad, adalah Mas Ahmad, oke. benar. Tadi ini adalah salah satu pertanyaan yang didapatkan oleh teman saya di UI juga, tapi beliau di teknik ya, Fakultas Teknik. Pertanyaannya seperti itu, bagaimana Anda apa namanya bekerja dengan orang yang dengan latar belakangnya yang berbeda? Kalau menurut saya jawabannya satu sih, kolaborasi kali ya, kata kuncinya. Kalau menurut saya ya, habis baru latsar kemarin kan ya Mbak Desi, siapa Mbak 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 Benar, Desi bisa. Mbak Nisa. Iya, ya aku tahu kok Ini lagi ya, habis latsar juga tahu. yang Kolaborasi, sinergi, kayaknya itu memang sedang ASN banyak diangkat. berahlak ya Mbak Nisa. Salah satunya adalah kolaborasi itu sih. Jadi tergantung ini sebetulnya kalau ada pertanyaan kayak gini mungkin menguji kita apakah nanti kita bisa beradaptasi gitu kan ya, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena kan dosen itu latar belakangnya beda-beda pasti. Latar belakang ini kan bisa agama, bisa ras, bisa budaya, bisa juga pendidikan, bisa juga bidang ilmu atau keahlian, bisa juga latar belakang ini bekerja maksudnya dengan mahasiswa gitu kan. Atau bisa juga bekerja dengan latar belakang berbeda itu kita kerjasama dengan apa namanya universitas dengan misalnya proyek apa industri misalnya kayak gitu atau dengan institusi pemerintah dengan institusi riset. Jadi sebetulnya tergantung kita sih Mas. Kita mengarahkan logiknya atau idenya itu ke arah mana. Kita pilih saja salah satu logik yang Mas Fikri paling kuasai. Nanti penginterview akan apa namanya melanjutkan pertanyaannya dari situ gitu. Jadi misalnya kalau ngebahas tentang latar belakang mahasiswa yang berbeda ya nanti pertanyaan selanjutnya tentang itu. Atau kalau interviewernya udah puas ya udah gitu nggak akan ditanya lagi. Kalau saya sih menyikapinya mungkin dengan dosen ya. Bagaimana bekerja sama dengan dosen dengan latar belakang yang berbeda mungkin kolaborasi. Jadi sebelum kolaborasi itu kan kita harus memahami dulu yang membedakan kita itu apa gitu kan ya.
Kita harus tahu dulu. Jadi tentu saja Pak, kita perlu tahu pembedanya itu apa. Misalnya, ya kalau misalnya beda daerah gitu kan, atau beda latar belakang budaya dan segala macam kan kita sama-sama di Indonesia. Misalnya kita ajak ngopi, ciptakan harmoni gitu, atau kita bawa makanan kesukaan dosen-dosen itu. Misalnya kita dari Bali, misalnya kita beda budaya sama mereka. Ya tiap makan siang kan bisa bawain masakan Bali misalnya kan tercipta harmoni. Jadi bisa deket misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya di bidang ilmu pengetahuan, misalnya kita punya bidang keahlian material, ada banyak bidang ilmu di situ, tidak ada yang relevan nih sama kita gitu. Gak ada yang relevan sama kita ya. Kita coba cari bidang apa multidisipliner gitu yang tidak eksak gitu ya bidang ilmunya. Ide-idenya kita cari terus kita ajukan misalnya kolaborasi kan tercipta harmoni juga gitu. Artinya kita menunjukkan kita bisa beradaptasi. Kalau menurut saya kita juga perlu menambahkan misalnya pengalaman kita bekerja sama dengan orang yang latar belakangnya beda. Kalau saya dulu bikin skrip jawaban pertanyaan itu adalah saya ceritakan dulu saya pernah lomba gitu waktu SMP, SMA gitu, lomba di luar, misalnya saya di luar kota. Atau saya juga pernah misalnya waktu kuliah ada visitasi misalnya kemana gitu. Terus kita bikin produk atau apa gitu. Misalnya pengalaman lah, pengalaman kita gitu. Pengalaman kita yang kerja sama sama orang lain yang beda sama kita gitu. Entah bidang ilmunya, entah apanya lah gitu. Pokoknya ada besaran yang berbeda lah gitu. Bisa diceritakan pengalaman itu juga untuk menguatkan. Gitu paling ya, Mas Fikri. Silakan Mbak Nisa ditambahkan atau dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Iya, betul Mbak. Tadi saya setuju banget sih. Eh, saya juga mendapatkan pertanyaan itu. Gimana Hmm. kamu mengatasi konflik kalau ada konflik misalnya kalau dosen ketua tim riset itu berbeda pandangan dengan kamu sebagai anak baru itu apa yang kamu lakukan? Nah, kalau saya menjawab hal tersebut, saya uh, analisis dulu, saya pahami. eh, Jalan tengahnya apakah ada? Lalu kalau udah ada dan masih terkotak-kotak, ya sudah apa namanya ada perbedaan untuk dihargai, untuk di uh, berikan rasa respek kepada perbedaan tersebut. Jadi tugas kita sesuai porsi kita di situ. Jika posisi kita sebagai staff, ya kita mengingatkan sesuai yang kita pahami. Tapi jika itu tidak diterima, kita secara personal ngobrol dan tapi kalau tetap tidak diterima, ya sudah uh, akan uh, kita dapat melakukan peran kita di tempat yang lain sesuai dengan pemahaman kita tidak diterima di tempat tersebut. Terus yang kedua, kenapa Anda memilih kampus tersebut? Kalau saya kembalikan ke prestasi kampus. Jadi pada saat itu memang ada dua opsi, saya mendaftar di sini dan di satu tempat yang lain, tapi saya memilih di sini karena prestasi tempat ini lebih baik dan juga capaian ya pokoknya kita harus mengenali tempat kita mengabdi dan menyampaikan kebaikan-kebaikan di tempat tersebut itu apa, seperti itu. Nah, terus kalau kenapa ASN, eh, Mas Fikri, Ahmad Fikri tadi menjelaskan betul mayoritas template jawaban itu pengembangan diri. Tapi nanti kalau saya menjawab seperti itu nanti uh, tempat dipahami oleh interviewer tempat saya sebelumnya kurang mengembangkan diri saya dong. Seperti itu ya permasalahannya. Tinggal kita memperbaiki bahasa saja sih. Memang karena kalau kita nggak drafting itu susah. Jadi drafting itu betul. Nah, kalau ada kondisi tersebut, kita tidak boleh menyampaikan hal kekurangan-kekurangan tempat kita sebelumnya. Kita sampaikan kelebihan-kelebihan tempat kita yang akan kita tuju. Itu saja sih. Dan juga kalau kenapa harus ASN, itu kesempatan berjejaringnya lebih luas. Bisa ada kesempatan untuk pendanaan riset, kolaborasi dengan univ-univ negeri sekitar seperti itu sih. Dan juga kalau ada banyak template di luar itu kita apa kontemplasikan sesuai kondisi kita
gitu Mas. Kita tuh pengennya apa, kita tujuannya apa, visi kita apa. Jadi enggak secara umum tadi, oh pengembangan diri. Nah, tapi dikembalikan lagi ke otentisitasannya Mas. Pengembangan diri yang seperti apa yang Mas mau dan bisa difasilitasi di tempat tersebut gitu. Jadi sangat perlu riset dalam karena perlu ya gitu Mas. Eh, baik, Semoga menjawab. iya. Ya, Bapak, ya, makasih atas jawabannya, Kak. Mungkin cukup sih Oke. menurut saya. Mungkin aku nambahin sedikit ke Ahmad sama Hmm, koreksi sedikit. Tadi Mbak Hidro Tunisia sampaikan bahwa apa ada pandangan di dua pilihan, kemudian tapi lebih bagus yang di sini. Nah, kalau dari sisi aku kemarin waktu wawancara LPDP juga Kak, kita usahakan tidak boleh membandingkan kayak gitu Kak. Tapi fokusin aja, Pak, jangan sampai kita terlihatkan oh dari kampus ini paling bagus itu adalah di kampus A. Nah, kampus yang C sama D itu nggak usah disampaikan gitu. Membantu kayak gitu sih Kak Ahmad. Oke, baik. cukup membantu ya. Semoga membantu Kak Ahmad. Oke, mungkin lanjut nih ke Kak Dr. Felix nih. Silahkan Kak Dr. Felix. Kak Felix ini ambil lektor kayaknya Kak Nisa Nasro. Mungkin nanti bisa sharing juga nih. Silahkan Kak Felix. Ya, terima kasih atas kesempatan dan juga terima kasih kepada Ibu Nisa, Ibu Nisa Nasra, eh, sudah menjawab juga kekhawatiran saya karena em, saya ambilnya itu dosen lektor di kampus negeri di Sulawesi Tengah di Universitas Tadulako. Keilmuan saya linear untuk yang S1, S2. S2-nya itu studi pembangunan dan yang mungkin kurang linear atau tidak linear, S3 saya yaitu pendidikan ekonomi. Nah, kemarin waktu tidak ada formasi pendidikan ekonomi, nah, jadi saya kliknya dan ambilnya itu ekonomi. Jadi S3 Lektor Ekonomi di Universitas Lapo. Dan terima kasih juga tadi sudah, sekali lagi terima kasih sudah memberikan trik ya, untuk jika nanti ditanyakan masalah ini. Ya, tidak linearitasan eh, apa namanya bidang pendidikan, pendidikan dengan pertanyaan sebelumnya. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit, eh, bagaimana ketika misalnya dosen pewawancara tersebut mengetahui profil kita di kampus asal. Ya, saya kebetulan mengajar kurang lebih 7 tahun, 7-8 tahun di kampus swasta di Sulawesi Tengah juga. Dan saya sekarang, bahkan sampai sekarang, menduduki jabatan yang cukup strategis di kampus. Saya dekan Fakultas Ekonomi di kampus saya. Dan bagaimana triknya nanti untuk ketika mereka mengetahui saya memiliki jabatan struktural yang cukup strategis di kampus saya sekarang. Ya, terima kasih. Oke, Kak Felix tuh cukup complicated ya. Nanti memang harus diramu jawabannya, harus di apa buat drafting juga nih. Mungkin dari Kak Nisa ada Aduh, tanggapan Kak Nisa Nasroh nih. aduh, pertanyaannya sulit banget, Mas Felix. Mas Felix ini sebetulnya kebalik nih. Justru saya yang harus belajar banyak sama Mas Felix. Mas Felix sudah 7 tahun ya nikahnya ya? Nikahnya. Ngajarnya. Kok nikahnya? Eh, Ngajarnya. saya mulai dosen eh, 2014. Dua 2014 ribu dan empat saya belas S2 mah saya masih, aduh. ngajar 2 tahun, kemudian kuliah lagi beasiswa LPDP. Hmm. Masya Lulusnya Allah, Masya Allah. 2001. Iya, Iya, iya. Mas Felix. Sejujurnya untuk saya mungkin Gimana tidak itu? banyak yang bisa saya sampaikan nih Mbak Desi. Saya takut ini apa salah-salah. Saya mungkin ke Mbak Hidrotunisa dulu kali ya. Iya, sambil Mbak berpikir Nisa, juga nih. gimana Mbak Nisa? Ada yang ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Menanggapi pertanyaannya Mas Felix tadi. Gimana kira-kira kalau eh, tahu kita punya jabatan yang strategis begitu ya Pak ya kira-kira ya? Hmm, Justru saya yang paling harus belajar di sini, Mbak. Iya, aduh, jadi Tapi nggak enak nih. kalau secara awam ya Mbak, Mm-mm. mungkin saya kurang tahu pandangan teman-teman yang lain bagaimana, tapi saya melihatnya justru malah sebagai poin Positif ya? plus. Mm-mm. Iya nggak sih Mbak, pengalaman udah teruji, udah bisa memanage banyak hal, dan tapi yang perlu ditekankan, saya pernah dengar dari seorang teman itu kalau dalam seleksi itu cenderung untuk merekrut apa dosen-dosen yang
muda-muda karena perlu dimanfaatkan seperti Mbak Nisa Nasrah tadi. Betul, Kalau mungkin kepada ya. Bapak Ibu yang sudah berpengalaman justru sungkan untuk meminta tolong gitu ya istilahnya. Nah, tapi balik lagi itu sebagai poin plus buat Pak Felix malah ya. Saya udah bisa kontrol banyak hal, udah mempelajari sistem yang cukup relevan dengan yang saya akan tuju dan juga saya mau untuk berkolaborasi membantu kekurangan yang diperlukan prodi seperti itu. Eh, Highlightnya itu mungkin kemauan Bapak yang justru sudah banyak berpengalaman untuk berkolaborasi dengan eh, tujuan Bapak Permisi, Bu. tersebut Ya, mungkin Pak terima kasih untuk gitu. masukannya. Apakah ini kalau misalnya nanti mereka tidak mengetahui ya latar belakang misalnya jabatan saya di kampus, apa Mereka ini nggak atau tahu. menjadi buah si malakama untuk saya sendiri nanti Ya. jawab. Kenapa Anda meninggalkan ya jabatan Anda yang sudah strategis untuk yang memulai dari awal, misalnya karir dari awal di kampus negeri. Itu saya takut menjadi apa nih? Ya seperti tadi buah si malakama saya sampaikan salah, saya tidak sampaikan juga ya bisa ya kurang apa namanya memberikan apa pandangan tentang pengalaman saya. Jadi kira-kira triknya seperti apa? Saya mohon izin ya Pak Felix ya, saya tidak kalau Apa? Karena mungkin usia kita tidak terpaut jauh juga. aduh. Saya baru kelahiran 90. Em, Begini Mas, kalau menurut saya kontekstual, balik lagi kalau pada saat interview mungkin ya, mungkin kalau yang bisa saya sampaikan adalah ya kontekstual. Jadi tergantung apa namanya interviewnya ini sedang bahas apa dan tujuannya untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya kita sampaikan informasi itu sebagai informasi awal dari kita atau profil kita, saran saya sih itu mungkin tidak perlu karena tidak ada konteksnya begitu ya. Karena interviewnya adalah untuk sebagai dosen in general gitu kan, bukan. Tapi justru betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi sebelumnya gitu. Ini bisa menjadi poin positif juga bagi Mas Felix dalam artian ketika membahas sebuah kebijakan. Karena interviewer itu pertanyaannya bisa macam-macam. Saya pernah ditanya bagaimana metode evaluasi yang efektif. Lah saya nggak tahu, saya nggak pernah punya pengalaman sebagai dosen gitu. Tapi sedikit banyak saya pernah membaca buku-buku psikologi. Nah, makanya di situ saya pernah bilang, saya pernah baca Prof gitu kan waktu interview, baca buku psikologi bagaimana misalnya kita mengevaluasi karakter mahasiswa misalnya kayak gitu. Padahal saya nggak tahu gitu kan kalau di mahasiswa seperti apa. Jadi mungkin saya akan begini 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 gitu ya kurang lebih. Nah, itu mungkin bisa dipakai. Menurut saya itu disimpan Mas, disimpan sebagai apa ya, senjata gitu. Jangan jangan kita sampaikan di awal tanpa konteks gitu. Tapi kalau ada Mas Felix nemu konteks yang mantep nih, itu bisa Pas, jadi ya. sesuatu yang sangat-sangat ini loh. Misalnya mau kebijakan apa, misalnya atau tentang regulasi lah atau apa gitu tentang kurikulum. Mas Felix kan punya pengalaman itu bisa disampaikan. Saya menjabat sebagai ini tahun ini. Jadi saya sedikit banyak punya pengalaman. Wah, itu malah Top jadinya ya. mantep. Tapi kan kalau dari awal jadi mungkin kurang perlu juga gitu ya informasinya. Iya, Kira-kira iya. begitu kali ya Mas Felix ya. Mudah-mudahan Oke. berkenan. Oke. Oke, mungkin menambahkan sedikit nih Mas Felix nih, pengalaman aku juga ya Mas Felix, mungkin bisa disampaikan melalui intinya itu bahwa kalau ditanya nih kenapa kok udah bekerja di sana sudah sampai wakil dekan terus mau menjadi ASN mulai dari awal, sampaikan kalau melalui ASN kita dapat apa ya apa ya mendapatkan banyak relasi kemudian bisa membentuk apa jejaring yang lebih luas, nanti dampaknya akan Ya, bisa lebih luas lagi. Jadi fokuskan kalau kita di PTN tuh kan nanti kan kita bisa jejaringnya itu seluruh Indonesia gitu Kak Felix. Sehingga saya ingin memberikan kebermanfaatan yang lebih luas melalui jalur ASN, misalnya seperti itu Kak Felix. Itu paling aman sih gitu. Dan kalau misalnya di counter tentang yang dekan itu sih malah sampaikan bahwa ini saya yakin bahwa pengalaman yang saya miliki nanti sedikit banyak akan dapat diterapkan di prodi sehingga nanti dapat apa membantu untuk meningkatkan akreditasi misalkan di prodi seperti itu nih Kak Felix. Oke, mungkin Ya, sangat apakah membantu membantu. ya Terima Kak kasih Felix ya? kepada Mungkin dua pertanyaan lagi nih berhubung juga sudah lewat waktunya. Silahkan Kak Bayu dan Kak Bayu dulu Mbak singkat Desi, aja ya. Baik, terima Mbak Desi kasih mohon Kak izin. Desi. Iya ya, gimana Kak Nisa? Sebentar, Mbak Desi mohon izin. Sepertinya Heeh. anak saya sudah Oke, memanggil, sudah lewat jam tidurnya ini tadi oke, sama neneknya. Saya boleh pamit duluan kali oke, ya? boleh boleh. Ya boleh, Apa ya? silahkan. Mohon izin ya. Oke, Makasih Mbak Desi. Mbak Nisa saya izin ya pamit oke. dulu.
Ya nanti Silakan. bisa di-handle Kak Hidrotunisa sama saya. Ya. Oke, terima Oke. kasih ya Kak Nisa Makasih Nasrah ya ya. Bapak Ibu Terima semuanya kasih Mbak hadir ya. Nisa. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Oke, lanjut Kak Bayu, Eh, silakan Kak Bayu. Baik, terima kasih Mbak Desi. Mungkin sedikit saya ceritakan dulu. Kebetulan saya juga merupakan dosen ya, sudah dua tahun bekerja di PTS di Mataram. Selama saya bekerja, saya cukup aktif juga ini menjalankan riset di sana. Akan tetapi karena kan tempat saya bekerja ini salah satu fakultas kedokteran gitu, Mbak. Jadi saya cukup aktif juga menjalankan riset, pengabdian saya juga cukup aktif. Sampai kalau misalkan riset, ibaratnya sudah pernah lah masuk ke kuartil lah, Scopus itu sudah sering kita masukkan ke sana. Cuman saya menyadari bahwa memang salah satu kelemahan saya itu di bidang pengajaran di prodi karena memang selama saya di sana kan saya tidak memiliki pengalaman bergabung di prodi di sana sebagai ya hanya sebagai dosen biasa kalau diberikan jadwal mengajar ya mengajar kalau misalnya seperti itu ya mungkin bisa juga membuat RPS, tapi kan ketika ada sertifikasi AA kemarin sempat sih membuat RPS seperti itu, cuman nggak terlalu memahami. Cuman pertanyaan saya ketika nanti saya diwawancara itu, Mbak, apakah memungkinkan pewawancara itu menanyakan seputaran mengenai riset, lebih mendalam mengenai riset-riset yang pernah saya teliti gitu, Mbak? Apa bagaimana ya? Iya, Memungkinkan nggak misalkan kita riset, satu riset itu akan lebih di dalam ditanyakan oleh pewawancara itu, Mbak? Dan juga oke. kebetulan di Undiksa ini kemarin itu kan butuhnya dua formasi, Mbak. Jadi yang daftar itu hanya dua formasi termasuk saya gitu. Jadi besar harapan saya untuk bisa lulus di sana karena kan sudah lewat passing grade begitu, Mbak. Jadi pas dia Benar-benar. gitu. Yang diterima dua, formasinya dua, pelamarnya dua. Iya Gimana? betul sekali, Mbak. Oke, aman lah itu ya. Oke, silakan Kak Hidrotunisa. Iya, tadi kalau ditanya pertanyaan akan seputar apa dan semendalam apa, itu kalau menurut pengalaman saya itu bergantung sekali pada perkenalan Mas Bayu membawakan diri di awal sesi. Karena di awal sesi wawancara mempersilahkan Mas Bayu untuk memperkenalkan diri. Nah, kalau Mas Bayu lebih banyak membahas itu, mungkin akan lebih banyak ditanyakan. Tapi dengan catatan saat micro teaching ataupun wawancara eh, jarang ada eh, pewawancara itu yang sebidang studi dengan pelamar. Jadi eh, tidak akan terlalu mendalam terkait materi sih, Mas. Di sini eh, hanya eh, terkait metode penelitian, integritas, dan juga eh, yang bukan tentang kebidangan kita sejauh yang saya alami ya, Oke, Mas. oke, baik, Mbak. Terima Gitu. kasih. Oke, Berarti Mas Bayu mungkin. Ya. berarti kalau Silakan Mas. misalkan dia dua formasi yang melamar hanya dua bisa. Udah jelas Sangat diterima besar Mas ya. karena sejauh yang saya pahami instansi pasti membutuhkan karena membuka dua lowongan dan kalau udah ada dua nggak akan mungkin ditolak juga sih Mas karena kan mereka butuh jadi otomatis Mas Bayu insya Allah ya akan lolos sih sepertinya. Nggih, ya soalnya kalau karena kan saya lihat kalau untuk CAT kan nggak ada passing grade-nya ya Mbak. Cuman yang di non CAT ini yang ada passing grade-nya itu makanya saya agak sedikit prepare untuk yang non CAT ini Mbak. Gitu, terima Iya, kasih Mbak. benar. Oke, mungkin aku tambahkan sedikit juga nih Kak Bayu kalau dari sisi Kak Hidrotunisa tadi sampaikan tidak ada pertanyaan yang mendalam. Nah, kebetulan kalau pas aku kemarin malah karena itu sebenarnya tergantung pewawancaranya. Nggak mesti juga pewawancaranya itu tidak dapat yang sebidang. Karena kemarin aku kebetulan dapat yang sebidang. Karena aku membawakan ranah ke mm, kimia analisis seperti itu dan kebetulan labnya juga dari kalau ke laboratorium kimia farmasi itu sama. Nah, itu memang kita harus aware dengan pertanyaan-pertanyaan yang ranahnya ke keilmuan karena kemarin aku sendiri juga ditanyai ke di yang ketika micro teaching itu terkait dengan kedalaman ilmu seperti itu Kak Bayu. Nah, mungkin kita bisa matangkan juga apa yang akan kita bawakan ketika micro teaching itu terkait dasar-dasar materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita akan siap untuk menjawab pertanyaan yang muncul seperti itu sih kalau dari aku tambahannya. Kak Oke, Bayu. terima kasih Kak Desi Oke, atas masukannya. oke, oke, mungkin lanjut. Tapi kalau posisi Kak Bayu sebenarnya aman banget sih karena yang dibutuhkan dua, pelamarnya juga dua. Mungkin itu
apa ya, malah nanti Kak Bayu bisa bagi-bagi tips ya, karena mencari informasi untuk ASN ini kan susah-susah gampang ya. Melamar di kampus yang besar tetapi ternyata pelamarnya sedikit, nah di kampus yang kecil malah pelamarnya banyak. Terkadang itu terjadi soalnya Kak Bayu. Mungkin bisa share Ya, juga nih nanti. itu cuman keberuntungan, Mbak, karena kebetulan keilmuannya kan agak langka gitu, jadi ya sedikit yang daftar gitu. Oke. Terima kasih. Iya, oke. Ya, oke, silakan yang terakhir dari Kak Nela. Halo, Nela Karisma. Assalamualaikum. Oke. Halo. Silakan Kak Nela. Halo Mbak Desi, suara Iya, saya kedengar? aman. Silakan Kak. Alhamdulillah. Ah, gini, saya pengen nanya sama Mbak Nisan. Eh, kalau masalah kasusnya apa ya? Eh, kalau umur kita seumuran nih sama Pak Felix ya, Pak Felix ya. Nah, terus juga udah termasuk umurnya udah cukup senior ya Mbak ya. Ditambah tadi dapat informasinya dari Mbak Nisa katanya yang lebih direkomendasikan itu dosen yang usianya lebih muda ya. Karena dalam tanda kutip bisa disuruh-suruh gitu ya. Nah, saya juga pernah ada pengalaman kemarin CPNS tahun kemarin saya ikut sampai SKB. Emang benar Mbak. Jadi rival saya itu umurnya emang lebih muda daripada saya. Tapi kalau dari status yang lain dia juga sama sih. Dia juga nggak pernah mengajar. Cuma umurnya lebih muda aja gitu. Hmm. Dan kebetulan dia juga adik kelas saya dulu waktu di S1 aku sama S2 sama adik kelas gitu. Nah, jadi pertanyaan saya buat yang udah senior ini umurnya Mbak, apa nih senjata yang ampuh ini buat melawan rival-rival yang masih kinyis-kinyis gitu loh Mbak. Nah, Sangat menggeramkan sekali ya. iya benar Kan, nah, kan? saya cukup tergeramkan juga nih, apa ya, me, apa, mengamati hal ini gitu. Oke Kak Nela. Faktanya Mas saya Iya, merasakan sendiri. Ya. benar-benar. Justru malah yang berpengalaman ini ya, kenapa malah tidak dipilih kayak gitu ya. Oke. Mu- Mas pengalaman mengajar langsung di kelas sih enggak ya Mbak belum pernah. Tetapi saya pengalaman public speaking saya udah lebih kurang 10 tahun udah cukup banyak sih bisa dijual lah Mbak ya. Kalau menurut saya. Tapi karena umur itu ya Mbak kayaknya underline banget gitu umur ini gitu. Oke, oke, Jadi oke. gimana Terima ini? kasih Kak Nela. Silahkan Kak Hidratunisa. Oh ya, izin menjawab sepengetahuan saya ya Bu Nela. Nanti mungkin Kak Desi bisa lebih menambahkan. Em, Gimana caranya untuk mengimbangi teman-teman yang fresh graduate? Berarti kan kita perlu memetakan keunggulan fresh grade itu apa. Pertama, waktu mereka lebih banyak karena em, ber eh, startnya itu di usia yang lebih muda. Maksudnya eh, start untuk memulai tridharma kalau jadi di tempat itu. Terus yang kedua itu kemudahan kami disuruh-suruh itu kan yang poin plusnya juga. Nah, berarti Bapak Ibu bisa tetap dan juga membawa poin plus besar yang tidak kami punya yaitu pengalaman dan juga track record. Mungkin justru Bapak Ibu sudah banyak melakukan riset dan skopusnya Sintanya udah tinggi gitu kan. Itu bisa dijual banget. Nah, terus yang kedua itu perlu disampaikan clear bahwa meskipun saya disampaikan diksi yang uh, jelas bahwa adanya kemauan Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Saya tidak perlu sungkan untuk berinteraksi dengan saya, tidak perlu sungkan untuk menugaskan saya hal tertentu gitu. Itu yang pertama untuk menjelaskan bahwa Bapak Ibu juga unggul terkait dengan pembebanan kerja yang dibebankan seringkali pada fresh grade. Terus yang kedua itu eh, titik mulai kinerja karena lebih mudah otomatis mungkin masa baktinya akan lebih lama. Nah, itu bisa dijawab dengan tadi track record Bapak Ibu ya meskipun titik start Bapak Ibu sudah di eh, lebih lebih
lebih senior daripada fresh grade, tapi di masa itu saya sudah punya banyak riset, sudah menerbitkan banyak artikel di Scopus. Jadi itu pun saya isi dengan prestasi gitu. Jadi eh, startnya sebetulnya bukan saat Bapak Ibu mendaftar, tapi sudah sejak lama, sejak Bapak Ibu studi seperti itu, Bu. Jadi yang poin paling berat itu menjelaskan bahwa jangan sungkan loh memberikan saya tugas gitu. Saya juga mau membantu mengisi kekurangan yang prodi miliki gitu, Bu. Bapak, mohon koreksinya, Mbak Desi. Oke. Oke, makasih Mbak Hidrotunisa. Mungkin aku juga tambahkan sedikit nih, Kak Nela. Pengalaman aku kemarin memetakan saingan seperti itu ya, atau istilahnya level kita. Nggak semua yang fresh graduate juga sih, walaupun memang dari formasi yang dipilih memang proporsinya 60/40. Tapi ada juga yang sudah lektor, sudah apa namanya, sudah memiliki jabatan fungsional ya, dan juga secara ini ya, secara apa, secara karir di kedosenan ini beliau mungkin sudah mengajar itu ada Kak. Jadi jangan jangan apa namanya, ragu untuk hal itu. Pasti nanti akan ada ada istilah rezekinya seperti itu Kak. Yang penting kita sampaikan kalau kita itu mau sebagai seperti gelas kosong gitu loh Kak. Jadi kita tuh sebenarnya ini juga kurang bagus juga ya dari dosen ini, meskipun kita itu sudah berpengalaman ketika kita di tempat yang baru, kita tuh mulai lagi dari awal gitu loh Kak. Nah, iya kan gitu ya Kak Felix, relate ya dengan hal itu. Sebenarnya itu agak-agak aku kurang setuju juga nih, karena apa? Kalau kita bekerja di swasta, kita punya pengalaman, pasti kita bisa start gaji yang lebih tinggi. Tapi kalau di dosen itu ternyata enggak. Kita start lagi dari awal. Nah, itu disampaikan kalau kita memang mau belajar di situ. Kita akan memiliki apa, keinginan kuat untuk mempelajari hal baru, kita untuk istilahnya berkarir di dunia akademisi ini lebih 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 matang seperti itu kan. Nah, dan juga misalnya dengan pengalaman public speaking yang saya miliki selama beberapa tahun terakhir ini, saya yakin saya akan dapat merengkuh mahasiswa untuk bisa bisa lebih memperhatikan atau lebih lebih apa, paham dengan mengajar saya. Bisa dikaitkan dengan itu Kak Nela. Saya bisa menghidupkan kelas dengan lebih baik melalui metode-metode ketika saya mengajar, melalui ini pengalaman saya public speaking. Nah, kadang kan ada dosen yang sebenarnya dia tuh nggak bisa menjelaskan, itu juga ada Kak. Dalam arti itu dia eh, menjelaskan sesuatu tetapi dia seperti mengajarkan dirinya sendiri, padahal sebenarnya kalau dosen itu kan bagaimana kita mentransfer ilmu yang kita pahami ke orang lain seperti itu. Nah, di situ kalau Kak Nela itu sudah sebagai public speaking, memiliki public speaking yang baik, itu tuh sebenarnya salah satu em, poin plus yang Kak Nela bisa unggulkan kayak gitu Kak Nela. Tambahan dari aku. Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Jedak-jeduk jantungnya udah agak kurang nih kayaknya. Iya, nggak usah ini ya, maksudnya nggak usah apa, minder semuanya. Pasti akan ada apa rezekinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah Oke, dipermudah. Makasih Mbak Desi, makasih Mbak Nisa. oke, terima kasih Kak Nela. Oke, karena ini sudah apa, sangat ini ya lebih ya waktunya ya, mungkin kita aku serahkan dulu nih sama admin. Silahkan Mas admin. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Desi, Kak Indonesia atas waktunya dan juga tadi Kak Nisa yang udah memberikan materi ya dan juga tip and triknya. Jadi teman-teman pasti insya Allah akan mendapatkan insight yang baik ya, baik tadi yang kurang pengalaman bagaimana cara mendapatkan jawabnya. Kemudian yang udah pengalaman, bagaimana cara menempatkan diri. Jadi udah dari Kak Nisa, Kak Indonesia, dan Kak Nisa Selangsro, maupun dari Kak Desi sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Oke. Nah, ini dari admin akan memberikan pengumuman ya dari teman-teman. Mungkin yang batch 1, batch 2 udah beberapa udah selesai. Jadi nanti next mungkin akan kami juga proses untuk tryoutnya. Yang kedua, untuk teman-teman yang ikut handling atau yang ikut kelas MT dan wawancara nanti akan kami informasikan ya. Jadi kan kami nanti akan langsung praktek ya. Jadi teman-teman yang sudah teman-teman tanyakan nanti kita akan praktekkan seberapa siap sih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang kemarin hanya ngambil kelasnya aja, boleh banget ya nanti bisa ngubungin tim CP admin untuk Kak saya mau ikut lanjut ke MT, boleh ya.
Nanti silakan lanjut ke WA admin ya untuk melanjutkan. Jadi juga teman-teman nanti untuk yang ambil MT dan wawancara seperti dulu Kak Hidronisa juga ikut. Nah, itu ya. Nanti kita langsung praktek. Kita coba mengkorek-korek mungkin ini loh yang menjadi titik terbaik teman-teman. Mungkin ini loh yang mungkin dihindari. Nah, kemudian untuk yang MT juga nanti untuk MT kami juga akan di grup juga akan memberikan apa ya pengumuman dan juga mungkin tata cara bagaimana MT-nya. Jadi kita mencoba mengsimulasikan ya, mencoba mensimulasikan yang kejadian sebenarnya baik teman-teman yang udah pengalaman maupun yang mungkin baru-baru banget. Nanti kita coba simulasikan. Seenggaknya ya kita bisa memaksimalkan ikhtiar kita ya dan juga mohon nanti di update ya teman-teman diupdate lagi kapan teman-teman ujian. Misalnya ya, misalnya kita jadwalkan, mungkin ada yang kami jadwalkan hari A, ternyata maju. Silakan segera konfirmasi ke admin ya. Jadi biar kita langsung komunikasi, misalnya, oh ternyata ada mungkin Bang Felix itu kita jadwalnya berapa, ternyata maju. Nah mungkin kita siap-siapkan gitu ya. Jadi dimohon juga kerjasamanya teman-teman untuk saling update ya. Nanti kita coba membuat jadwal dan juga sesuai dengan koordinasi teman-teman juga kita berarti kita biar sama-sama enak ya dengan mentor nanti enak dengan tim juga enak jadi ya komunikasi itu baik ya nanti ya teman-teman oke. Ya, Oke, mungkin izin itu menambahkan Mas. oke silakan Kak Indonesia boleh siap. Iya, teman-teman di sini betul banget bisa menambah pengetahuan, kekurangan, dan apa yang perlu diperbaiki dari proses yang ada di Ayu Irma Academy. Jadi jangan lupa untuk eh, further proses diikuti karena benefit selain materi, komunitas, dan juga bisa ada feedback perbaikan buat teman-teman. Semangat, semoga prosesnya dimudahkan, diberikan rezeki terbaik di tempat yang terbaik. Terima kasih. Amin Karena makasih saya ya. juga menti dari Ayu Irma Academy dulu. Oke, oke, makasih ya Kak Aida Nisa atas waktunya dan juga dulu udah berbagi pengalaman yang dulu gimana. Jadi teman-teman, insya Allah semoga nanti juga tidak akan ada ruginya ya kita menambah wawasan, menambah pengalaman dan juga mempersiapkan ya, memaksimalkan ikhtiar kita juga. Jadi biar ditunggu dan juga bisa saling kita komunikasi ya teman-teman ya. Nanti untuk bisa saling diupdate jadwalnya. Kemudian kan kita belum tahu ya ini jadwalnya baru Kemenlu, Kemenkumham. Ini hari ini Kemenkumham yang baru keluar. Kemarin Kemenlu, kemudian beberapa Pemda udah keluar. Jadi ya teman-teman Kemendikbud kapan sama Kemenak kapan diupdate ya. Nanti bisa langsung komunikasi di grup maupun via admin biar kita juga menjadwalkannya dan juga dengan mentornya juga apa itu jadwal yang pas gitu ya. Oke, mungkin itu dari kami. Terima kasih ya Kak Nisa. Terima kasih untuk Kak Desi juga untuk MT-nya nanti kalau bisa mungkin malam karena beberapa kan teman-teman bekerja ya. Mungkin kita MT-nya mungkin waktunya itu mulai kayak kelas ya. Seperti kayak kelas ya 7 karena beberapa juga malam, beberapa mentor juga pasti juga kerja paginya ya teman-teman ya. Karena mentornya kan juga dari orang ASN, dosen praktisi juga. Jadi kita ambil jalur enaknya ya, gitu ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi Kak Desi, terima kasih Kak Etronisa, teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Gak kerasa 2 jam lebih. Ya, kita sesinya cuma 1,5 jam, tapi entah kenapa kita selalu 2 jam lebih. Ya, inilah manfaat ilmu ya. Ilmu itu kayak nggak puas ya teman-teman. Ilmu itu seperti kita nggak pernah puas itu mendapatkan ilmu. Jadi ternyata udah lama, ternyata nggak kerasa. Oke, mungkin waktu yang bisa memisahkan gitu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Sukses terus untuk ASN-nya tentang kepekerjaannya dan juga ke depannya. Terima kasih. Saya dari tim admin Bang Trislo, admin dari Irma Academy dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Nanti kita akan hubungi lagi kembali. Thank you, Kak. Terima kasih, Terima kasih, terima Bapak kasih Ibu. semuanya. Izin live. Sip. Iya.